Pemurnian Ki terkuat, episode 551-560. Bab 551 Tembakan yang kuat. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tidak apa-apa, Patriark Luo begitu sombong dan tidak masuk akal, dan bermain-main di aula gerbang 10.000 rumput, kami tentu ingin mengambil tindakan. Kata tetua ketujuh. Yu Tianming memandang Luo Yang dan tersenyum dan berkata, Patriark Luo, jika Anda melihatnya, tidak ada yang akan setuju dengan pendekatan Anda. Setelah para tetua Wan Chaomen melangkah maju, Yu Tianming merasakan tekanannya menghilang. Yu Shiji, yang berdiri di belakang, juga menghela nafas lega. Mata Luo Yang merah, dan wajahnya penuh kebencian dan kegilaan. Dia juga orang yang sangat bijaksana dan lembut di hari kerja. Namun kematian Luo Teng menyebabkan dia mati bersamanya. Dia tidak peduli tentang apapun sekarang. Dia hanya ingin Yu Tianming dan anak-anaknya mati. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Balas dendam untuk Tenger. Luo Teng meraung. Ya, 15 bawahan tingkat Wu Zun di belakangnya meraung serempak. Kekuatan yang terkandung dalam suara ini cukup untuk menghancurkan pikiran. Luo Yang meremas Yu Tianming dengan erat, melompat, mengangkat pedangnya ke udara, dan menebas ke arah Yu Tianming. Dan orang-orang di belakangnya bergegas menuju Yu Shiji dan Yunan. Lindungi anak-anak Patriark Yu. Perintah Penatua Wanding. 7 tetua segera berpencar dan berdiri di depan Yu Shiji dan Yunan. Bang, bang, bang. Di dalam aula utama, terdengar ledakan suara keras, dan bahkan gelombang udara yang sangat dahsyat pun menyebar. Seluruh aula berguncang, ekspresi semua orang terkejut, dan mereka mundur dan membentuk bola untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Konferensi alkimia yang baik telah berkembang menjadi pertarungan antara dua keluarga teratas. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? KR bertanya pada Yang Cuyu, yang merasa ngeri. Yang Cuyu melirik ke arah Lin Batian dan Fang Yu, tapi tidak melihat siapapun. Dia menggigit bibir merah mudanya dan berkata, ayo pergi ke guru, dan beritahu seluruh rumah tentang hal ini, dan para tetua lainnya juga akan mengambil tindakan. Singkatnya, kita harus menaklukkan keluarga Luo terlebih dahulu. Baiklah, ayo keluar dari pintu belakang aula, kata Ker. Jadi keduanya berlari kembali. Di gerbang aula, kekuatan kedua belah pihak masih bentrok sengit. Keluarga Luo memiliki banyak orang, dan mereka semua elit dan kuat. Di keluarga Yu, meskipun ada 7 tetua yang harus membantu, para tetua ini bukanlah pejuang tradisional, dan jurusan mereka adalah kedokteran dan alkimia. Oleh karena itu, meskipun alam tersebut memiliki alam seni bela diri, kemampuan bertarung sebenarnya jauh lebih lemah daripada seniman bela diri keluarga Luo. Perlahan-lahan, keluarga Luo berada di atas angin. Ledakan, Luo yang menebas, dan 2 tetua gerbang 10.000 rumput di depannya menyemburkan darah dan terbang keluar. Jejak keraguan melintas di wajah Luo Yang, tapi dia dengan cepat menjadi bertekad. Hari ini, siapapun yang menghentikannya membunuh gangster keluarga Yu adalah musuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Yu Laogou, hari ini kamu harus menjadi jiwaku di bawah pedang, dan anak-anakmu juga sama, tidak ada yang mau melarikan diri. Luo yang memegang pisaunya dan bergegas menuju Yu Tianming lagi. Saat ini, Yu Tianming tidak memiliki ketenangan sebelumnya di hatinya. Sekarang, untuk menghadapi Luo yang gila di depannya, tunggu sampai Tuan Fu tiba, atau tunggu sampai tetua lain dari Wan Chaomen tiba. Sebelum itu, Luo yang tidak boleh dikalahkan. Mengikat, Yu Tianming menulis di udara, dan karakter Fu bergegas menuju Loyang, retakan. Luo yang menebas dan membagi karakter Fu yang tidak diperluas menjadi 2. Mati, Luo yang menebas dahi Yu Tianming. Yu Tianming mengertakkan gigi dan menamparkan tangan kanannya. Bas, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di pinggangnya, dan bersinar di atas kepalanya dalam sekejap. Ledakan, bilahnya menebas cahaya ini, dan terdengar suara keras. Guncangan balasan dari pedang itu menyebabkan tangan kanan Luo yang bergetar tiba-tiba, menyemburkan darah. Cahaya yang menghalangi kepala Luo yang perlahan menghilang. Ini adalah lensa yang rusak. Pecahan cermin Suan Luo. Fang Yu di antara kerumunan itu sedikit menyipit. Dia memegang 3 yuan di tangannya. Tanpa diduga, saya bisa melihat satu bagian hari ini. Yu Tianming meraih pecahan cermin Suan Luo di tangannya dan memandang Luo yang di depannya dengan ekspresi muram. Tanpa diduga,
Bahkan cermin Xuan Luo yang menyelamatkan nyawa akan digunakan begitu cepat. Kekuatan Luo yang jauh lebih kuat dari yang dia kira. Luo yang menyeka darah dari sudut mulutnya, mengepalkan pedangnya lagi, dan menyerang ke arah Yu Tianming. Ledakan. Pada saat ini, guntur tiba-tiba jatuh di langit di luar aula. Purple Light Thunder menembus dinding di atas aula utama dan langsung mengenai tubuh Luo Yang. Apa? Luo Yang menjerit tragis, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar ke tanah. Kepala keluarga, beberapa bawahan berbalik dan berteriak. Saat ini, ada petir lagi. Boom! Setiap petir jatuh tepat pada seniman bela diri keluarga Luo. Hanya dalam 10 detik, semua orang di keluarga Luo terlempar ke tanah dan kehilangan suara. Saat guntur pertama melanda, Yu Tianming, Yu Shiji dan Yu Nan semuanya tersenyum. Mereka tahu Tuan Fu ada di sini. Hanya Tuan Fu yang bisa memicu guntur langit sesuka hati. Pada saat ini, dua sosok melayang masuk dari luar pintu dan jatuh di depan Yu Tianming dan yang lainnya. Ini adalah dua orang berjubah putih. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut hitam legam dan berwajah lebih tua. Berdiri di belakangnya adalah seorang pemuda tampan. Melihat kedua orang ini, Fang Yu di tengah kerumunan menunjukkan senyuman di wajahnya. Seperti yang dia pikirkan, lelaki tua ini adalah Sos Eater yang telah memotong lengannya ketika dia ingin menangkap teratai merah. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa pria di sebelah lelaki tua itu sebenarnya adalah tujuan perjalanannya ke Nandu, Xiao Chen. Xiao Chen sebenarnya ada hubungannya dengan Sos Devourer ini. Sungguh tak terbendung jika Anda beruntung. Tidak perlu usaha. Fang Yu tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa yang salah? Tanya Lin Batian di samping. Mata Fang Yu berbinar, dan dia memberitahu Lin Batian tentang situasinya. Kebetulan sekali, setelah mendengarkan, Lin Batian menyeringai dan tertawa. Ngomong-ngomong, akan kutunjukkan sesuatu padamu, kata Lin Batian. Setelah berbicara, dia melantunkan taktik di mulutnya, menyatukan tangannya untuk menopang segitiga. Di dalam segitiga ada tirai tipis. Isi dalam tirai cahaya secara mengejutkan adalah apa yang terjadi di sudut puncak alam semesta kemarin. Yu Tianming di pintu masuk aula, serta saudara laki-laki dan perempuan Yunan dan Yu Shiji, membungkuk kepada lelaki tua di depan mereka. Tuan Fu, sepertinya aku sedikit terlambat. Apa yang terjadi? Orang tua yang dipanggil Tuan Fu itu bertanya dengan enteng. Putra Patriark Luo, Luo Teng, meninggal di Gunung Qiankun. Karena Shiji dan Naner juga berkunjung kemarin, dia memutuskan bahwa Shiji dan Naner yang melakukannya. Sayang sekali. Yu Tianming menghela nafas dan berkata, apakah ada keuntungan dari Gunung Qiankun kemarin? Tuan Fu memandang Yunan dan Yu Shiji. Tuan Fu, kami diusir atas kemauan Gunung Qiankun, kata Yu Shiji. Oh, aku akan pergi bersamamu lagi nanti, kata Tuan Fu. Yunan dan Yu Shiji tampak bahagia. Dengan Tuan Fu di sini, tidak perlu takut dengan keinginan apapun. Retak, terdengar suara keras di tanah di belakang. Luo Yang, berlumuran darah, berjuang untuk berdiri. Dia memandang lelaki tua di depannya, dengan sedikit keputusasaan di hatinya. Guntur lelaki tua ini menghancurkannya sampai mati, dan dia jelas bukan lawan. Tapi kebencian di hatinya terhadap Yu Tianming dan yang lainnya belum berkurang setengahnya. Luo Yang menopang tubuhnya dengan parang, memperhatikan Yu Tianming, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Namun niat membunuh di matanya masih tajam. Swiss. Saat ini, beberapa sosok terbang keluar. Para tetua dari 10.000 gerbang rumput semuanya telah tiba. Mereka melihat para tetua yang terluka di bawah dengan ekspresi muram. Luo yang sebenarnya berani menyakiti para tetua gerbang 10.000 rumput, dia mencari kematian. Patriark Luo, kamu berhenti sekarang, berlutut dan minta maaf. Kamu masih memiliki sedikit kehidupan, jika tidak, apa yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk menghukum matimu. Yu Tianming tersenyum. Aku bodoh. Luo yang memuntahkan seteguk darah, mengepalkan pedangnya lagi, dan bergegas menuju Yu Tianming. Bahkan jika dia dikelilingi oleh berbagai kekuatan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Ayahnya, putranya, meninggal di tangan keluarga Yu. Bahkan jika dia mati, dia harus menggigit sepotong daging pada Yu Tianming agar bisa beristirahat dengan tenang. Tuan Fu sedikit mengernyit. Xiao Chen, yang tidak mengeluarkan suara dari samping, mengambil langkah maju saat ini dan berkata dengan ringan, Tuan, izinkan saya datang. Setelah berbicara, Xiao Chen maju selangkah.
Menghadapi Luoyang yang bergegas, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dada Luoyang. Retak, dada Luoyang tampak tenggelam dalam bongkahan besar, terbang ke posisi lebih dari 10 meter, berguling beberapa kali, tergeletak di tanah, tubuhnya sedikit bergerak. Darah perlahan mengalir dari tanah. Tapi Luoyang masih mengertakkan gigi dan menopang tubuh bagian atasnya. Dadanya yang cekung terlihat sangat mengalir. Manusia normal, setelah menderita luka serius, saya khawatir mereka sudah lama mati. Tapi Luoyang masih berdiri dengan gemetar gelombang www.novelringan.com gelombang momentumnya tidak berkurang setengahnya. Yu Tianming, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Luoyang berteriak dengan suara serak. Xiao Chen tanpa ekspresi, mengangkat telapak tangan kanannya, dan telapak tangannya tiba-tiba mengembunkan energi sejati yang sangat kuat. Ledakan, dengan suara keras, kemarahan yang sebenarnya meledak ke arah Luoyang. Menghadapi ki yang sangat kuat ini, Luoyang tidak bisa mengelak, melihat ke langit dan tertawa. Ledakan, pada saat ini, sesosok tubuh jatuh dari udara, berdiri di depan Luoyang, menamparkan energi sebenarnya ke arah lain. Boom, Zenki meledak ke tanah di kejauhan, membuat suara gemuruh. Ya, aku laki-laki, aku akan membantumu kali ini. Semua orang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa berdiri di depan Luoyang adalah seorang pria tampan dengan kipas kertas di tangannya. Pria ini benar-benar mengipasi kepolosan yang menakutkan itu dengan satu tangan. Kekuatan apa ini? Luoyang menatap sosok di depannya dengan tatapan kosong, tanpa bereaksi untuk beberapa saat. Di sisi Yu Tianming, wajahnya muram. Siapa kamu? Yu Tianming bertanya dengan dingin. Kamu tidak perlu bertanya, lakukan saja. Tuan Fu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Begitu suara itu turun, Xiao Chen segera bergegas menuju posisi Lin Batian. Ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh lagi di udara. Sosok ini menendang kepala Xiao Chen. Lalu membanting. Ledakan. Xiao Chen tidak punya waktu untuk menghindar, dan seluruh tubuhnya menyentuh tanah, dan tanah meledak. Seorang pria berjanggut dan berpenampilan garang jatuh ke tanah, dengan kaki kanannya di punggung Xiao Chen, menatap Tuan Fu di depan, menyeringai, menunjukkan senyuman yang tajam. Semua orang kaget, diam. Siapa sangka adegan yang sudah menjadi kepastian itu tiba-tiba terbalik. Siapakah dua orang yang tiba-tiba muncul ini? Dalam situasi sepihak ini, mereka sebenarnya membantu Luoyang yang terkepung. Dengan cara ini, mereka setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Yu dan pria Wan Chao. Di ibu kota timur, siapa yang berani menyinggung kedua kekuatan ini secara bersamaan? Siapa dua orang ini? Wajah yang bagus. Kerumunan di aula memandang Fang Yu dengan janggut dan Lin Batian, yang sedang menggoyangkan kipas kertas, dengan ekspresi ragu. Setelah penyamaran, hanya Qin Lang yang mengetahui identitas sebenarnya dari Fang Yu dan Lin Batian. Pada saat ini, Qin Lang memandang Xiao Chen yang diinjak oleh Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Xiao Chen yang sudah lama menghilang di tempat ini. Di luar aula utama, terjadi keheningan. Para tetua gerbang 10.000 rumput di udara, dan keluarga Yu di tanah. Tuan Fu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan wajah muram, dengan dingin menatap Fang Yu dan Lin Batian yang tiba-tiba muncul. Yu Tianming menatap Fang Yu dan bertanya, siapa kamu? Orang benar, Fang Yu berkata, ada begitu banyak orang yang memukul satu, kami tidak dapat melihatnya. Mendengar jawaban ini, mata Yu Tianming menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, semua orang yang hadir mengetahui perkembangan masalah ini. Luoyanglah yang pertama kali menindak kita sebelum kita melawan. Apa yang Anda sebut sebagai tindakan keadilan justru membantu pihak yang salah. Tindakanmu tidak akan dipuji, tapi akan dianggap sebagai pelanggaran aturan seperti Luoyang. Sambil berbicara, Xiao Chen di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Nafas menakutkan terpancar dari tubuhnya. Nafas Wuseng. Saat Fang Yu bertarung melawan Xiao Chen terakhir kali, Xiao Chen masih memiliki jiwa sisa istana Xian di tubuhnya. Dalam keadaan letusan total, Xiao Chen juga bisa menampilkan kekuatan martial Sein. Dan kali ini, aura Xiao Chen lebih stabil, alam martial Sein yang sesungguhnya. Xiao Chen meraung, membanting tangannya ke tanah, dan dengan paksa mengangkat tubuhnya. Itu adalah ahli bela diri yang lain. Pada saat ini, semua orang di aula juga merasakan nafas Xiao Chen. Bagi mereka, ada pertunjukan bagus hari ini. Di hari kerja,
sangat sedikit kesempatan untuk melihat Wu Sheng beraksi. Aura yang meledak di tubuh Xiao Chen menjadi semakin kuat, menekan kaki Fang Yu dengan kuat, dan mengangkat tubuh bagian atasnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya penuh niat membunuh. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan di kaki Fang Yu tiba-tiba meningkat, dan tubuh bagian atas Xiao Chen yang baru saja diangkat diinjak lagi ke tanah, dan suara yang lebih keras dari sebelumnya meletus. Kekuatan momen ini menyebabkan seluruh tanah di bawah kaki Fang Yu tenggelam. Xiao Chen mendengus dan memuntahkan seteguk darah. Dibandingkan denganku dalam hal kekuatan, Fang Yu tersenyum tipis dan mengangkat kaki kanannya. Xiao Chen terangkat ke udara. Fang Yu mundur dengan kaki kanannya dan menendang ke udara. Xiao Chen mengertakkan gigi dan menyilangkan tangan sebelum Fang Yu menendangnya. Ledakan. Ketika tangan dan kakinya bertabrakan, Xiao Chen terbang mundur seperti bola meriam, menghantam dinding di luar aula, dan membanting keras ke bukit yang penuh tumbuhan di pinggirannya, membuat suara gemuruh. Pada saat ini, mata di sekitar Fang Yu hanyalah keterkejutan. Dari segi visual, pria berjanggut ini terlalu galak. Xiao Chen, yang menghela napas Wu Sheng, sebenarnya seperti bola di depannya. Tuan Fu, orang ini. Yu Tianming memandang Tuan Fu di samping. Pada saat ini, Tuan Fu menatap lurus ke arah Fang Yu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia merasa Fang Yu memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan dan familiar. Namun dari tampilannya tidak ada kesan apapun. Saya Fu Yunhe, apakah kamu berani mendaftar? Tuan Fu berkata dengan dingin. Namaku Fang panjang umur. Fang Yu menyebut sebuah nama dengan santai. Fang umur panjang. Fu Yunhe menyipitkan mata sedikit, masih belum terkesan dengan namanya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Fang Yu belum tentu benar. Selama percakapan, Fang Yu mengamati tangan kanan Fu Yunhe. Dia menggunakan energi pedang-pedang Dao Surgawi untuk memotong lengan kanan Fu Yunhe di kuburan Wanling. Namun kini tampaknya tangan kanan Fu Yunhe sudah pulih sepenuhnya, setidaknya dari luar, tidak ada yang aneh. Yang disebut pemakan sumber ini tampaknya memiliki banyak penelitian tentang kehidupan, pikir Fang Yu. Sejak kamu bertindak sebagai muridku, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa pergi dari sini. Fu Yunhe berkata dengan mata dingin. Kapan kamu menerimanya sebagai murid magang? Fang Yu bertanya. Fu Yunhe berhenti berbicara, mendengus dingin, dan gelombang udara yang kuat muncul di sekujur tubuhnya. Dia menunjuk ke arah Fang Yu dan mengulurkan jarinya. Tian Lei, di langit yang sangat cerah, kilatan cahaya ungu tiba-tiba muncul, dan langsung mengenai tubuh Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, tanah tempat Fang Yu terbelah. Lebih dari selusin guntur ungu muncul di langit lagi, menebas ke arah posisi Fang Yu. Dalam proses jatuhnya, selusin guntur bergabung menjadi guntur raksasa, dan kekuatannya saja sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Ledakan, tanah di luar aula hancur berkeping-keping dan asap ada di mana-mana. Fu Yunhe melihat ke depan. Ketika orang yang benar-benar kuat sedang berperang, dia tidak mengamati musuh hanya dengan matanya saja. Fu Yunhe lebih suka menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menyelidiki setiap gerakan satu sama lain. Dalam asap dan debu, dia mengetahui lokasi Fang Yu dengan sangat jelas, dan tahu bahwa Fang Yu tidak terluka parah oleh guntur ini. Menarik, mata Fu Yunzu berbinar, tangannya terjepit lagi. Dipandu, Fang Yu dalam asap dan debu hanya bisa merasakan tanah di bawah kakinya tenggelam secara tiba-tiba. Puing-puing berkumpul di kepalanya. Mau membungkusku lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia bergegas, meledakkan dinding batu yang kental dengan pukulan. Fang Yu terbang ke udara dan menyerang posisi Fu Yunhe. Wow, kecepatannya sangat cepat, dan terdengar suara melolong di udara. Yu Tianming dan Yu Siji, yang berdiri di samping Fu Yunhe, tampak terkejut, dan mundur sedikit ketakutan. Yunan sangat tenang, karena dia yakin Fu Yunhe akan melindungi mereka. Mengikat, Fu Yunhe mengucapkan sepatah kata dan memberi isyarat dengan cepat ke udara. Kata, Hua, membentuk tirai tipis di depan Fu Yunhe. Ini tidak cukup untuk menahan pukulanku. Mulut Fang Yu melengkung sambil tersenyum, tangan kanannya terkepal, cahaya keemasan samar muncul, dan dia membanting tirai tipis di depannya. Ledakan, saat tinju menyentuh tirai tipis itu runtuh. Ekspresi Fu Yunhe tetap tidak berubah. Dia mundur selangkah dan dengan ringan menepuk bagian tengah dadanya. Saya melihat seberkas cahaya bersinar dari dadanya. Cahaya menyala,
Menghalangi bagian depan Fu Yunhe gelombang www.novelringan.com. Gelombang itu adalah cermin Xuan Luo lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan tinjunya mengenai tirai cahaya seukuran telapak tangan. Boom! Dengan keras ledakan, Fang Yu jatuh ke tanah, cahaya yang menghalangi tubuh Fu Yunhe menghilang, berubah menjadi cermin, dan jatuh ke tanah. Sebagian besar kekuatan tinju Fang Yu diserap oleh pecahan cermin Xuan Luo ini. Namun, dia tidak menyerap kekuatan yang masuk, dan dia masih membanting Fu Yunhe mundur 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Fragmen ini merupakan fragmen terbesar yang pernah dilihat. Menambah potongan di tangan Yu Tianming, Fang Yu telah mengumpulkan 5 buah cermin Xuan Luo, dan tidak jauh lagi untuk mengumpulkan cermin Xuan Luo. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib yang disebut artefak suci. Kalau bisa dikoleksi secara keseluruhan, sulit dikatakan bisa dipakai, tapi yang pasti ada nilai koleksinya. Rumah Fang Yu di Beijing juga berisi banyak senjata ajaib serupa. Melihat Fang Yu memasukkan pecahan cermin Xuan Luo ke dalam sakunya tanpa ragu-ragu, ekspresi Fu Yunhe sangat jelek. Dalam 2 atau 3 ronde pertandingan, dia benar-benar dirugikan. Ini memalukan baginya. Berapa banyak makhluk roh kuat yang dia tangkap setelah 900 tahun berkultivasi. Menghadapi seorang biksu manusia, bagaimana dia bisa dikalahkan? Hati Fu Yunhe melonjak karena amarah, dan matanya sangat dingin. Ledakan, nafas di tubuhnya benar-benar keluar. Inilah nafas yang melampaui Wu Sheng. Para tetua dari gerbang 10.000 rumput yang berada di sela-sela di udara mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka Fu Yunhe di depan mereka telah mencapai tingkat kultivasinya. Valkyrie, semua tetua yang melayang di udara hanya memiliki keheranan di wajah mereka. Alam dewa bela diri, alam legendaris, alam ilahi, dalam bidang seni bela diri, adalah titik balik yang penting dan sulit untuk diseberangi. Menerobos belenggu alam martial Sein, melangkah ke alam dewa, seluruh orang akan mendapatkan lompatan kualitatif. Kekuatan kendali alam dewa atas Zenki tidak hanya di dalam tubuh atau di luar, tetapi sepenuhnya terintegrasi dengan Zenki. Selain itu, pembangkit tenaga listrik para dewa akan memiliki jendela untuk penyerahan hukum langit dan bumi dan mengontrol transformasi hukum langit dan bumi. Di dunia seni bela diri saat ini, sebagian besar informasi tentang pusat kekuatan dunia seni bela diri diperoleh dari buku-buku kuno. Pasalnya, di era kekinian ketika aura semakin menipis, sudah lama sekali, tidak ada pejuang yang mampu menembus ranah legendaris tersebut. Tentu saja dunia seni bela diri Tiongkok memiliki sejarah yang panjang, dan pasti ada dewa yang kuat. Hanya saja kelompok pembangkit tenaga listrik papan atas ini cuek terhadap dunia, jarang muncul, bahkan tidak punya kabar selama ratusan tahun. Tidak ada yang mau berpikir bahwa pertemuan alkimia hari ini dapat menarik kekuatan sebesar itu di alam dewa. Para tetua di udara sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Pertempuran sudah berakhir, banyak penatua memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Pria berjanggut itu berperilaku sangat baik. Tetapi sejak basis budidaya Fu Yunhe pecah, ketegangan menghilang. Kecuali pria berjanggut ini juga masuk ke dalam dewa, mustahil mengalahkan Fu Yunhe. Yu Tianming sangat tenang di sini, karena mereka mengetahui kekuatan Fu Yunhe dengan sangat baik. Namun, dia tidak menyangka Fu Yunhe akan melepaskan semua keterampilan kultivasinya melawan pria berjanggut di depannya. Ini juga menunjukkan bahwa pria ini sangat kuat. Siapa orang ini? Mata Yu Tianming suram, dan suasana hatinya sedang buruk. Dia selalu menjadi orang yang menyusun strategi dan mengendalikan segalanya. Namun situasi saat ini di luar dugaannya. Keduanya tiba-tiba muncul, dia tidak mengetahui atau mengetahui tujuan satu sama lain. Namun kekuatan kedua orang ini tidak lemah, jadi Tuan Fu harus menggunakan seluruh kekuatannya. Perasaan bingung dan kebingungan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah berpikir sejenak, Yu Tianming menoleh dan berkata kepada Yu Siji, "Siji, segera beritahu keluarga dan kirim semua elit untuk datang ke sini." Semua elit, Yu Siji menunjukkan ekspresi ngeri. "Yah, lakukan apa yang aku katakan." Yu Tianming berkata dengan wajah muram. "Bagus, ayah, dengan Tuan Fu di sini, tidak perlu terlalu gugup," bisik Yunan. Yu Tianming melirik Yunan dan berkata, "Saya percaya pada kekuatan Tuan Fu, tapi kejadian hari ini harus diselesaikan oleh keluarga Yu kita, apakah Anda mengerti?" Yunan membeku sejenak, lalu mengerti apa yang dimaksud Yu Tianming,
lalu mengangguk dan berkata, "Begitu, Ayah." Di aula, ratusan orang dengan gugup mengamati situasi di luar aula. Mereka dapat merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Fu Yunhe, namun dengan wilayah mereka, kebanyakan dari mereka tidak dapat mendeteksi bahwa ini adalah aura Valkyrie. Pada saat ini, di jalan pegunungan kecil di luar aula utama, Yang Cuyu dan Ker, mengikuti seorang wanita dengan kemeja hijau berkibar, sedang berjalan ke aula utama. "Tuan, sepertinya kita terlambat, kita seharusnya terbang ke sini." KR mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para tetua di udara di depan, sambil berbisik. Wanita yang berjalan di depan menoleh, memperlihatkan kecantikannya yang menakjubkan. Dia tidak berbicara, hanya menatap KR dengan ringan. KR memahami teguran di mata guru dan segera tutup mulut. Ketiganya perlahan berjalan menyusuri jalan setapak dan sampai keluar aula. Merasakan nafas yang sangat kuat, wanita itu berhenti. "Tuan, ada apa?" KR bertanya. Nafas alam dewa bela diri. Ekspresi terkejut muncul di mata indah wanita itu. Dia mengira itu hanya konflik keluarga biasa. Tapi saya tidak berpikir akan ada alam dewa bela diri yang kuat. Dengan cara ini, situasinya berbeda. Wanita itu menendang kakinya dan terbang dengan ringan. "Menguasai!" KR berteriak dari bawah. "Jangan berteriak, ayo cepat!" Bisik Yang Cuyu, juga terbang bersama Yuki. KR mengerutkan bibirnya dan mengikuti. Ketiganya dengan cepat tiba di aula utama, Yang Cuyu dan Ker jatuh di luar aula utama, sementara wanita itu terbang ke langit dan berdiri di samping setiap tetua. "Penatua Yan, kamu di sini." Seorang tetua memperhatikan kedatangan wanita itu dan menyapa. "Ya." Yan Qianing melihat ke arah Fu Yunhe yang mengesankan di bawah, dengan warna cemerlang di matanya yang indah. Itu benar-benar pembangkit tenaga listrik di alam dewa bela diri. "Elder Yan, Anda baru saja datang ke sini. Jika Anda melewatkan kali ini, saya tidak tahu kapan Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat Valkyrie." Sesepuh lainnya tersenyum. "Dari mana datangnya kekuatan besar ini?" Yan Qianing bertanya. Namanya Fu Yunhe, dan sepertinya dia memiliki hubungan baik dengan Patriark Yu. Orang tua di sebelahnya menjawab. "Fu Yunhe." Karena aura dasar budidaya yang keluar dari tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanya memiliki alam bawaan. Alam bawaan melawan alam dewa bela diri. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu hanyalah sebuah fantasi. Ketika Yan Qianing sedang berbicara dengan beberapa tetua, Fu Yunhe di bawah bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan menulis kata, "Bunuh," di udara. Begitu kata ini keluar, tanpa tindakan apapun, udara mematikan yang mengerikan muncul di langit. Kata, "bunuh," bersinar dengan lampu merah, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Fu Yunhe memandang Fang Yu dengan dingin, dan berkata, "Kamu bisa memaksaku menggunakan seluruh kekuatanku. Ingat, jangan pedulikan apapun di masa depan." Saat suara itu jatuh, jari kanan Fu Yunhe berbunyi klik ringan. Seluruh kata, "bunuh," terbang ke atas, terbang di atas kepala Fang Yu. Lalu, cahaya menyilaukan muncul. Setelah beberapa saat, cahayanya perlahan menghilang, dan sesosok tubuh muncul. Ini adalah wujud manusia yang seluruh tubuhnya bersinar merah. Ia memiliki anggota badan dan kepala, memegang tombak di tangannya, dan hanya dua mata gelap seperti lubang di wajahnya. Tampaknya seluruh orang dipadatkan oleh aura pembunuh dan permusuhan. Selama saya melihatnya, mau tak mau saya merasa takut di hati, dan seluruh tubuh saya merinding. Monster macam apa ini? Para tetua dari 10.000 gerbang rumput di udara ketakutan. Yan Qianing menoleh dan melihat Yang Cuyu dan Ker berdiri tidak jauh di bawah, dan segera mengirimkan suara, "Kalian berdua segera pergi dari sini, jangan melihat lagi." Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika pembangkit tenaga listrik realem Dewa Bela Diri menggunakan kekuatan penuhnya, dia dapat mencukur radius ratusan meter ke tanah dengan satu telapak tangan. Jika kekuatan tidak mencukupi, menonton pertandingan juga sangat berbahaya. "Tuan, kami berdiri di tempat yang aman, jarak kami lebih dari 100 meter, kata Ker. "Ini adalah perintah." Yan Qianing berkata dengan sungguh-sungguh gelombang www.novelringan.com gelombang Kir, "Ayo pergi." Yang Cuyu menarik Ker. Ker harus kembali dengan enggan. "Jika kamu dapat menerima beberapa pukulan dari iblis pembunuh, kamu akan dianggap sebagai master." Fu Yunhe tersenyum. Retak. Iblis pembunuh di dalam udara mengeluarkan raungan aneh yang menakutkan, tubuhnya meledak dengan aura yang menakjubkan, dan dia bergegas menuju Fang Yu di bawah.
Sosoknya menyapu udara seperti pedang tajam, meninggalkan bayangan. Boom! Dalam sekejap, ia bergegas ke tubuh Fang Yu, memegang tombak, dan membanting ke arah kepala Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meraih tombak dengan satu tangan. Retak! Ia memegang tombaknya erat-erat dan memutarnya dengan kuat, mencoba menghancurkan telapak tangan Fang Yu dengan ujung tombak yang tajam. Melihat makhluk pembunuh di depannya, Fang Yu mengerutkan kening dan menjabat tangan kanannya. Retak! Ujung tombaknya diremukkan oleh tangan kanan Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba mengangkat lutut kirinya dan menekannya ke perut tubuh Kill Demon. Kekuatan yang sangat besar membuat pinggang iblis pembunuh itu menonjol ke belakang, dan seluruh tubuh membungkuk menjadi bentuk busur. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membenturkan sikunya ke kepala Kill Demon. Ledakan, bunuh iblis dan jatuh ke tanah, hancurkan tanah menjadi depresi. Tapi sepertinya tidak terasa sakit apapun. Saat mendarat, ia mengulurkan tangannya dan meraih kaki Fang Yu, dan mencoba yang terbaik untuk mematahkan kaki Fang Yu. Fang Yu tanpa ekspresi, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan mengangkat iblis pembunuh untuk terbang. Iblis pembunuh yang terbang ke udara mengeluarkan raungan keras, dan membanting kepalanya dengan keras ke arah Fang Yu. Fang Yu selalu menyambut baik tabrakan fisik semacam ini dan tidak menghindar ledakan. Kedua kepala itu saling bertabrakan, menimbulkan suara gemetar. Di udara, banyak tetua menutup mata. Sesuai dugaan mereka, kepala Fang Yu meledak seperti semangka. Di sisi Yu Tianming, ada senyuman bercanda. Membandingkan daging dengan makhluk bukan manusia, bukankah ini mencari kematian? Namun sebelum senyumnya bertahan lama, terdengar seruan seru dari belakang. Wajah Yu Tianming berubah dan dia melihat ke depan. Saya melihat si pembunuh bertabrakan dengan Fang Yu, tetapi kepalanya menghilang. Melihat pemandangan ini, Yu Tianming terkejut. Ini justru kebalikan dari apa yang dia harapkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Momentum, barusan, asalkan darah daging manusia, bagaimana bisa dipertahankan? Tidak hanya Yu Tianming, tetapi semua orang yang hadir tercengang, dengan mulut cukup terbuka untuk menampung sebutir telur. Terutama Fu Yunhe, wajahnya pucat saat ini. Jika tubuhmu sekuat naga roh di ujung utara, aku akan sedikit takut. Fang Yu tersenyum tipis, sayang sekali tubuh dagingmu yang terbuat dari energi pembunuh dan sejati tidak mungkin dicapai. Sambil berbicara, Fang Yu meraih bahu si pembunuh yang kehilangan akal dengan kedua tangannya, dan menyentak. Ledakan, dengan suara yang tajam, seluruh tubuh iblis pembunuh terbagi menjadi dua, dan energi pembunuh dan tak berdosa yang berkumpul di dalam meledak. Gelombang udara menyebar, pembunuh yang baru saja mengejutkan semua orang dicabik-cabik oleh tangan Fang Yu. Ya ampun, di aula, semua orang yang melihat pemandangan ini mengeluarkan seruan yang luar biasa. Di langit di luar aula, semua tetua di gerbang 10.000 rumput semuanya terkejut. Lin Batian, yang tidak jauh di belakang Fang Yu, diam-diam menghela nafas. Tangannya sudah gatal, tapi dia bahkan tidak sempat menembak. Gunakan apa yang kamu punya, tidak akan ada kesempatan setelah itu. Kata Fang Yu sambil menatap Fu Yunhe dengan ekspresi jelek. Fu Yunhe mengertakkan gigi, wajahnya muram seperti air. Membunuh iblis diselesaikan dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kekuatan fisik seperti ini pasti tidak mungkin dilakukan di Huac Xiaoming. Aura di tubuhnya agak familiar, pernahkah aku melihatnya di suatu tempat? Pikiran Fu Yunhe berputar cepat. Tapi menghubungi wajah di depannya, dia benar-benar aneh. Dia telah menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa Fang Yu, dan pada dasarnya mengesampingkan kemungkinan penyamaran. Jika kamu tidak melakukannya, maka tidak akan ada peluang. Fang Yu melangkah maju. Melihat Fang Yu di depannya, dia tahu bahwa dia harus menggunakan senjata ajaib terkuat. Nak, jangan pernah berbicara keras sebelum pertempuran selesai. Fu Yunhe berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengusap tangan kanannya ke depan, dan sebuah gulungan putih muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit, dan gulungan itu perlahan terbuka, memperlihatkan isinya. Setengah hitam dan setengah ratus, bulat. Tai Chi, gulungan itu melayang sedikit di udara, memancarkan semburan kekuatan yin dan yang menakutkan. Udara di seluruh dunia seakan-akan langsung dievakuasi dan tersedot ke dalam gambaran Tai Chi. Serangan gabungan Tai Chi Universe, Yin dan Yang. Tubuh Fu Yunhe meledak, dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Gambar Tai Chi Universe di depannya tiba-tiba bergetar,
dan gambar virtual Tai Chi tembus pandang yang dipadatkan oleh kekuatan Yin dan yang terbang keluar, meledak menuju posisi Fang Yu. Selama penerbangan, gambar virtual Tai Chi yang tembus cahaya dan berbeda ini masih berkembang pesat. Pada saat Fang Yu berada di depannya, gambaran virtual Tai Chi sudah seperti bukit, dan itu tidak bisa dihindari. Kekuatan Yang dan kekuatan Yin berinteraksi untuk membentuk kekuatan penghancur yang sangat besar. Gambar Tai Chi Universe, yang dianggap sebagai salah satu senjata ajaib terbaik saat itu, benar-benar jatuh ke tangan orang ini. Lin Batian di belakang Fang Yu mengguncang kipas kertas dengan santai sambil berpikir. Menghadapi hantu Tai Chi yang melanda, Fang Yu berdiri di tempatnya, mengambil foto dengan telapak tangan kanannya. Ledakan, Zenki yang mengerikan meledak ke arah gambar virtual Tai Chi, dan langsung terserap oleh gambar Tai Chi ini. Melihat pemandangan ini, Lin Batian sedikit mengernyit dan berkata dengan keras, "Jika kamu lambat sekali, biarkan aku datang." Fang Yu mendengar suara Lin Batian, tapi mengabaikannya. Kekuatan-kekuatan Yin dan Yang jauh melampaui energi sejati biasa. Di hadapan kekuatan Yin dan Yang berintensitas tinggi yang telah berkumpul, mereka harus dihancurkan oleh kekuatan tubuh fisik, atau mereka akan diledakkan dengan energi yang lebih kuat daripada kekuatan Yin dan Yang. Kedua metode itu mudah bagi Fang Yu. Namun menggunakan kekuatan naga di tempat seperti itu pasti akan menimbulkan sensasi. Jadi, tetap harus menggunakan dagingnya. Pukulan ini, selesai. Fang Yu mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya. Ingin berjuang keras dengan tubuh fisik. Mencari kematian. Wajah Fu Yunhe menunjukkan ekspresi lucu. Tai Chi seperti Yin dan Yang melilit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat langsung menggiling tubuh Fang Yu menjadi saus daging. Saat Fang Yu mengepalkan tangannya, ruang di sekitarnya menjadi sangat sempit, dan udara langsung dievakuasi. Ledakan, tanah di bawah kaki Fang Yu tidak dapat menahan tekanan kekuatan ekstrim, langsung retak dan kerikil terciprat. Selama proses ini, orang-orang di sekitar dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh ruang tempat Fang Yu berada dalam keadaan terdistorsi. Bahkan Fang Yu tampak seperti pantulan di air, berputar dan bergetar. Cahaya keemasan muncul di pupil Fang Yu, dan kemudian tangan kanannya menghantam ke depan. Pada saat ditinju, cipratan kerikil langsung hancur menjadi bubuk. Ledakan, gambar virtual Tai Chi terkena tinju Fang Yu dan langsung roboh. Berdiri di belakang Fu Yunhe, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kekuatan pukulan Fang Yu masih menyerangnya. Fu Yunhe merasakan nafas kematian. Dia segera mengulurkan tangannya dan memutarnya ke udara. Gambar Tai Chi Universe, semuanya kosong. Gambar Tai Chi Universe yang melayang di depan Fu Yunhe bersinar dengan cahaya yang kuat. Gambar Tai Chi dalam gulungan itu dengan cepat berputar, membentuk keberadaan seperti pusaran air. Kekuatan pukulan Fang Yu begitu meledak di pusaran gambar alam semesta Tai Chi. Kekuatan hisap yang besar secara instan melarutkan banyak kekuatan dalam kekuatan tinju. Boom! Tapi gelombang udara yang datang dengan kekuatan tinju menyebabkan semua orang di belakang berdiri dengan goyah dan terbang keluar. Aura Fu Yunhe meledak sepenuhnya, energi sejatinya dilepaskan, dan dia menekan dengan kuat ke tanah, mencubit tangannya, sekali lagi memadatkan perisai energi sejati yang kuat di tubuhnya, nyaris tidak menopangnya tanpa mundur. Fu Yunhe mengertakkan gigi dan menatap ke depan. Dari sudut pandangnya, Anda dapat melihat bagian belakang gambar Tai Chi Universe. Saat ini, ada retakan pada gulungan gambar. Melihat pemandangan ini, Fu Yunhe merasakan jantungnya meledak. Ledakan, detik berikutnya, gambar alam semesta Tai Chi meledak. Kekuatan tinju yang tersisa meledak ke arah Fu Yunhe. Ledakan, perisai yang dipasang Fu Yunhe tidak dapat menahan kekuatan ekstrim ini sama sekali, dan perisai itu langsung runtuh. Fu Yunhe bersenandung teredam, dan seluruh tubuhnya terlempar sampai ke dalam aula. Seruan terdengar di aula, banyak orang terlempar ke udara oleh gelombang udara yang datang bersama pukulan ini dan jatuh ke tanah. Beberapa orang melepaskan basis perbaikan mereka gelombang www.novelringan.com gelombang dan hampir tidak menopang tubuh mereka. Yu Tianming, sebelum mereka dapat memberikan tanggapan apapun, mereka dibombardir oleh kekuatan ini seperti layang-layang dengan kawat putus, dan menghantam pilar batu di aula. Engah, Yunan, yang memiliki basis budidaya lebih lemah, mengeluarkan sedikit darah dan jatuh ke tanah. Meski Yu Shiji tidak muntah darah, lengan kanannya juga terluka dan berlumuran darah. Yu Tianming berjuang untuk bangkit dari tanah,
mengertakkan gigi sambil melihat anak-anak yang terluka tergeletak di kedua sisi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula, terpana melihat pemandangan di depannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, dari posisi Fang Yu hingga platform terdalam aula, retakan besar muncul di tanah. Tanah di bawah kaki Fang Yu dan kaki Fu Yunhe benar-benar runtuh. Ini hanyalah kekuatan pukulan. 10.000 tetua gerbang rumput di udara semuanya terguncang hingga jarak 100 meter. Mereka menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, dan kemudian ke tanah, retakan besar yang menembus aula. Dengan mata telanjang, mereka tidak dapat lagi menemukan Fu Yunhe. Fang Yu berdiri di tempatnya, menarik tinju putihnya, menggosok tangannya, dan memandang Lin Batian di belakang. Hei, kalian semua sudah selesai menjadi pusat perhatian. Lin Batian menghela nafas dan melemparkan kipas angin ke samping. Memanggil. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari dinding samping. Xiao Chen lah yang diusir oleh Fang Yu sebelumnya. Berani menyakiti tuanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Chen dikelilingi oleh energi hitam, matanya meledak dengan cahaya yang sangat kuat. Serahkan ini padaku. Lin Batian menunjukkan kegembiraan dan melompat menuju posisi Xiao Chen. Lin Batian sangat cepat. Di mata orang-orang sekitar, hanya kilatan cahaya yang terlihat di udara. Dalam sekejap, Lin Batian muncul di depan Xiao Chen. Niat membunuh Xiao Chen sangat menakjubkan, dan kumpulan energi sejati terkondensasi dari telapak tangan kanannya, meledak ke arah Lin Batian di depannya. Lin Batian mengulurkan telapak tangan kirinya dan bertemu dengan telapak tangan kanan Xiao Chen di depan. Ledakan. Marah, Xiao Chen terkejut dan terbang mundur untuk jarak tertentu. Lin Batian berdiri di sana dan mengulurkan tangan kanannya. Kipas kertas yang dia lempar ke tanah sesuka hati, langsung terbang ke tangannya. Lin Batian memegang kipas kertas dan memandang Xiao Chen di depan, dengan senyum tipis di wajah pucatnya. Semua orang yang hadir masih kaget dengan pukulan Fang Yu tadi. Lin Batian tiba-tiba menembak, membiarkan mata mereka fokus pada Lin Batian. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa guru giok yang tampan ini adalah teman seorang pria berjanggut. Hanya saja Lin Batian belum pernah mengambil gambar sebelumnya, dan mereka hampir lupa bahwa ada orang seperti itu. Dari luar, Lin Batian tampak seperti sarjana yang lemah. Dibandingkan dengan aura pembunuh dan aura melonjak Xiao Chen, dia berada pada posisi yang dirugikan apapun yang terjadi. Namun dengan pelajaran sebelumnya, tidak ada yang berani menilai orang dari penampilannya. Apalagi pria ini adalah pendamping pria berjanggut. Ini, seharusnya tidak sekuat yang itu, kan? Para tetua gerbang 10.000 rumput di atas aula tampak ngeri dan berpikir. Dia tidak bisa mati, jangan menggunakan terlalu banyak tenaga. Fang Yu berbicara kepada Lin Batian. Jangan khawatir, aku hanya menggerakkan otot dan tulangku sesuka hati. Jawab Lin Batian, secepat mungkin, kata Fang Yu sambil mengeluarkan lentera dayan dari tas penyimpanan. Melihat Xiao Chen di udara, Fang Yu mengerutkan kening. Untuk saat ini, dia tidak merasakan nafas sisa-sisa istana Xian dari Xiao Chen. Selain itu, ia teringat pada kompetisi besar sebelumnya. Untuk mencegahnya mencari ingatan, sisa-sisa istana Xian Bandung yang bersemayam di tubuh Xiao Chen merobek jiwa Xiao Chen. Tanpa jiwa, tubuh hanyalah cangkang kosong, dan tidak ada kemungkinan untuk pulih. Oleh karena itu, tubuh Xiao Chen jelas ditempati oleh jiwa lain. Inilah yang dipikirkan Fang Yu saat dia melihat Xiao Chen barusan. Namun hal ini bukanlah permasalahan yang kritis dan tidak perlu dipertimbangkan. Satu-satunya hal yang perlu dikonfirmasi oleh Fang Yu adalah apakah masih ada aura sisa-sisa istana Xian yang tersisa di tubuh Xiao Chen. Meski hanya ada sedikit jejak, Dayan Lantern dapat menggunakan ini untuk menemukan sisa-sisa lain yang sejenis di dunia. Sambil memegang lentera Dayan di tangannya, Fang Yu mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Batian di depan. Saat ini, aura pembunuh Xiao Chen masih luar biasa. Dia menatap Lin Batian, tangan terentang ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Cahaya perak muncul di telapak tangan, dan palu godam muncul di tangannya. Palu ini berukuran sangat besar dan bagian kepalanya cukup tajam. Xiao Chen menggenggam gagang palu dengan kedua tangan, dan energi sejatinya meledak di belakangnya, tiba-tiba bergegas menuju Lin Batian. Di antara semua senjata, yang paling aku tidak suka adalah palu. Lin Batian berkata, ini terlalu berat. Xiao Chen bergegas menuju tubuh Lin Batian, mengangkat palu tinggi-tinggi, dan memukul kepala Lin Batian.
Dari jarak antara keduanya dan kekuatan Xiao Chen, Lin Batian tidak bisa bersembunyi. Wajah Xiao Chen penuh dengan niat kejam dan membunuh. Palu besar itu hendak menyentuh kepala Lin Batian. Saat ini, Lin Batian baru saja memutar arah kipas kertas dan dengan ringan menamparnya ke arah Xiao Chen. Om, sebuah kipas yang sepertinya meremehkan, tapi tiba-tiba mengeluarkan hembusan angin. Hembusan angin ini bercampur dengan aura tajam, yang langsung menyapu Xiao Chen di depannya, dan buru-buru meledak ke belakang. Ledakan, sebelum palu Xiao Chen sempat jatuh, seluruh tubuhnya diledakkan kembali dengan palu, menghantam pegunungan di luar dengan suara gemuruh. Kembali, Lin Batian mengguncang kipas kertas itu lagi. Wow, angin menderu tiba-tiba berubah arah dan mendorong Xiao Chen kembali ke Lin Batian. Pada saat ini, 7 lubang Xiao Chen berdarah, mengatupkan giginya, dan bersenandung kesakitan. Di tengah angin kencang, ia menderita aura tajam gasing yang berputar setiap detik. Perasaan ini seperti ada ribuan belati di daging tubuh, sakit sekali. Apa? Xiao Chen meraung, nafas Wu Sheng benar-benar meledak. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menyebarkan Zenqi keluar permukaan tubuh, mencoba membentuk perisai untuk memblokir aura ganas yang tertiup angin. Tapi proses ini, dia bahkan tidak bisa mempertahankannya sedetik pun. Hembusan angin ini terlalu kencang. Apa? Raungan Xiao Chen perlahan berubah menjadi jeritan yang menyedihkan. Orang ini tidak terlalu tahan terhadap pemukulan, itu hampir selesai. Lin Batian sedikit mengernyit, menggoyangkan kipas kertas di tangannya. Hembusan angin yang membungkus Xiao Chen menghilang seketika. Pada saat ini, kekuatan Xiao Chen telah habis, dan dia bahkan tidak dapat mempertahankan energi dasar sebenarnya. Dia jatuh dari udara dan jatuh ke tanah dengan suara teredam. Lin Batian jatuh dari langit, menggoyangkan kipas kertas di tangannya, dan berkata, "Aku serahkan padamu." Oke, Fang Yu menyalakan lentera Dayan, mendesak lentera Dayan terbang ke arah Xiao Chen. Lentera Dayan terbang di atas kepala Xiao Chen dan mulai menyerap nafas tubuh Xiao Chen. Lentera Dayan bersinar terang, dan gumpalan nafas muncul di tubuh Xiao Chen, bergegas menuju lentera Dayan. Dalam prosesnya, ada keheningan di dekatnya. Ratusan orang di aula dan para tetua gerbang 10.000 rumput di luar aula tidak bisa berkata-kata. Ternyata mereka sudah dibuat kaget dengan penampilan Fang Yu yang berjanggut. Di luar dugaan, pria tampan yang terlihat sedikit lemah ini juga sangat kuat. Kedua orang ini, apakah mereka suci? Dapat dengan mudah mengalahkan keberadaan Wu Shen dan Wu Sheng, melihat seluruh Tiongkok, jumlahnya tidak banyak. Dayan Lantern dengan cepat menyerap nafas Xiao Chen. Fang Yu segera mendesak Dayan Lantern untuk menemukan seseorang dengan nafas yang sama. Lentera Dayan terbang menuju langit dan dengan cepat menghilang dari pandangan. Apakah itu berguna? Lin Batian bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, saya harap ini berguna. Sebenarnya, kita bisa mengeluarkan jiwa Xiao Chen dan mencarinya dengan cermat, mungkin kita bisa menemukan petunjuk." Lin Batian melirik Xiao Chen yang tergeletak di tanah dan berkata, "Tidak ada gunanya, roh Xiao Chen sudah lama runtuh," kata Fang Yu. Xiao Chen di depannya ini hanyalah tubuh, dan identitas roh di dalamnya tidak diketahui. Namun, itu pasti ada hubungannya dengan Fu Yunhe. Fang Yu menoleh dan melihat ke dalam aula. Pukulannya barusan tidak membunuh Fu Yunhe, paling-paling ia terluka parah. Karena dia masih bisa merasakan aura di tubuh Fu Yunhe, tapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dari judul sebelumnya, Xiao Chen adalah murid Fu Yunhe. Mengapa Fu Yunhe menyelamatkan Xiao Chen? Apa yang dia sukai dari Xiao Chen? Jawaban atas pertanyaan ini gelombang www.novelringan.com gelombang mungkin ada hubungannya dengan Istana Xian. Untungnya saya tidak membunuhnya, jadi saya bisa bertanya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Bum bum, ketika Fang Yu dan Lin Batian sedang berdiskusi, langkah kaki yang kacau dan tergesa-gesa terdengar dari belakang. Sekelompok prajurit, semuanya mengenakan jubah abu-abu, berlari dari jalan setapak di kejauhan. Melihat pemandangan di depannya, segera, dia melihat ketiga keluarga Yu terbaring di depan pilar batu. Kepala keluarga, prajurit ini segera memimpin tim menuju aula. Yu Tianming merasa lega melihat kedatangan orang-orang ini. Meski keadaan masih belum optimis, namun selama ada yang hadir, keadaannya akan jauh lebih aman. Patriark, kita terlambat, kata prajurit berkepala itu sambil berlutut. Bantu aku berdiri dan periksa situasi tuan muda dan nona muda, perintah Yu Tianming.
Elit keluarga Yu, total 26 orang, semuanya adalah seniman bela diri di atas level Wuzun. Ketiganya terbantu. Yunan sangat lemah, tanpa bekas darah di wajahnya. Dia memandang Fang Yu dan Lin Batian yang berdiri jauh, matanya penuh ketakutan. Petik 2 titik titik titik. Ayah, kamu tidak bisa bermusuhan dengan mereka. Kami, bukan lawan. Yunan gemetar. Aku tahu. Yu Tianming berkata dengan wajah muram. Fu Yunhe adalah kartu terakhir dari keluarga Yu mereka. Bahkan jika Fu Yunhe dikalahkan, keluarga Yu mereka tidak punya modal untuk melawan. Ledakan. Saat Yu Tianming sedang memikirkan bagaimana harus merespons, di belakangnya, suara keras terdengar di aula. Jeritan dan seruan terdengar dari belakang, dan seluruh aula bergetar. Nafas tercekik dan ngeri datang dari dalam aula. Benar saja, masih ada triknya. Lin Batian melihat ke dalam aula dan berkata. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan tidak berbicara. Nafas yang keluar dari aula utama mirip dengan aura dari tubuh Hong Lian sebelumnya. Nafas binatang roh dari klan Feng. Pemakan sumber memperpanjang umur mereka dengan menyerap esensi makhluk roh. Nafas makhluk roh ini seharusnya adalah nafas makhluk roh klan Feng yang sebelumnya diserap Fu Yunhe. Biarkan aku datang kali ini, kata Lin Batian. Jangan buang waktu, bagaimana menyelesaikannya dengan cepat, kata Fang Yu. Saya akhirnya keluar sekali, haruskah saya bersenang-senang? Lin Batian mengangkat alisnya dan berkata. Selama percakapan antara keduanya, terdengar tangisan lagi di aula. Ledakan, sesosok terbang keluar, meninggalkan cahaya biru yang sangat panjang di udara. Pada saat ini, Fu Yunhe membentangkan sepasang sayap yang menyala dengan api biru berwarna iblis di punggungnya, dan banyak bulu biru tumbuh di tubuhnya. Matanya merah, wajahnya dingin, dan temperamennya berbeda dari sebelumnya. Tuan Fu, Yu Tianming berseri-seri dengan gembira. Fu Yunhe belum kalah, bahkan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yunan dan Yu Shiji sama-sama senang. Fu Yunhe bukan hanya bangsawan keluarga Yu, tapi juga guru mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ingin melihat Tuan Fu kalah. Fu Yunhe berhenti di udara, matanya bersinar dengan cahaya biru membuat auranya semakin ganas dan mematikan. Memaksaku menjadi seperti ini, adalah tanggal kematianmu. Kata Fu Yunhe, suaranya berbeda dari sebelumnya, sangat serak. Aku merasa mati rasa dengan kata-kata kasarmu. Fang Yu tersenyum. Haha, Fu Yunhe tertawa keras, dan tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke arah Fang Yu dan Lin Batian. Cahaya hitam keluar dari tangannya, tetapi sasarannya bukanlah Fang Yu dan Lin Batian, melainkan Xiao Chen yang tergeletak di tanah. Cahaya hitam langsung masuk ke tubuh Xiao Chen. Kalian berdua, kalau begitu aku akan membangunkannya, kata Fu Yunhe sambil nyengir. Selama kata-kata itu, Xiao Chen, yang pingsan sebelum terbaring di tanah, tiba-tiba gemetar. Ledakan, aura yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya, dan tanah di bawahnya hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, dia menopang dengan kedua tangannya dan perlahan berdiri. Retakan, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh dari punggungnya. Sepasang sayap ini, tidak seperti sayap Fu Yunhe, terbakar dengan api hitam. Banyak bulu hitam tumbuh di lengan, leher, dan bahkan sambungan Xiao Chen. Di saat yang sama, aura di tubuhnya berubah menjadi aura makhluk roh yang mirip dengan tubuh Hong Lian. Xiao Chen berdiri di tempatnya, matanya bersinar dengan cahaya hitam, sangat menakjubkan. Sihir macam apa ini? Di udara, para tetua dari 10.000 gerbang rumput merasakan nafas yang begitu kuat dan segera mundur. Ekspresi mereka sudah kaku. Ada terlalu banyak hal yang terjadi hari ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Fu Yunhe dari alam dewa bela diri, meninju Fang Yu dari dewa bela diri. Xiao Chen yang meledak tiba-tiba menembak, Lin Batian, yang sama kuatnya. Dan sekarang, Fu Yunhe dan Xiao Chen yang tiba-tiba menumbuhkan sayap dan bulu. Adegan di depan Anda benar-benar tidak masuk akal dan aneh yang bahkan belum pernah muncul dalam mimpi. Bagian dalam aula sudah berantakan saat ini. Banyak orang berlari ke pintu belakang, mencoba melarikan diri dari sini. Banyak orang yang jatuh ke tanah terinjak-injak oleh massa yang melarikan diri sambil meratap. Patriark, kita harus tertinggal sedikit, aura mereka begitu kuat, kata bawahan elit Yu Tianming dengan takjub. Yah, kami mundur satu demi satu, kata Yu Tianming, tapi matanya sangat bersemangat. Bagi keluarga Yu mereka, semakin kuat kinerja Fu Yunhe, semakin baik.
Jika Anda dapat menyingkirkan dua orang berduri ini, berdasarkan perkembangan masalah ini hari ini, dia kemudian dapat, bersama dengan 10.000 kaumen, mengajukan gugatan terhadap keluarga Luo di Asosiasi Seni Bela Diri. Sekarang kekacauan di dalam aula sangat kacau, dan mungkin beberapa orang akan mati. Kejahatan tingkat ini sudah cukup untuk menyebabkan keluarga Luo runtuh. Dalam proses mundur, Yan Qianing memperhatikan kedua muridnya, yang masih di tanah mengawasi medan perang. Kalian berdua, segera kembali bersamaku, Yan Qianing berkata dengan dingin. Yang Cuyu dan KR dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu, dan buru-buru mundur. Dengan cara ini, berpusat pada lokasi Fang Yu dan Fu Yunhe, semuanya buron dan tersebar di sekitar juga. Suatu hal yang indah bisa melihat konfrontasi antara yang kuat dengan mata kepala sendiri, namun jika hal indah ini berkaitan dengan keselamatan hidup, maka tidak perlu dipikirkan lagi. Masih hidup itu penting, tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya hanya karena menonton pertunjukan. Setelah kerumunan melarikan diri, lingkungan sekitar menjadi lebih tenang. Sekarang tidak apa-apa, tidak perlu bertengkar, satu untuk masing-masing. Lin Batian menoleh dan menatap Fang Yu sambil tersenyum. Kalian berdua, nikmati proses penyiksaan. Fu Yunhe berkata dengan dingin. Sebelum kata-katanya jatuh, dia dan Xiao Chen sama-sama bergerak. Dengan mengepakkan sayap, kecepatan keduanya mencapai ekstrim. Xiao Chen sangat dekat dengan posisi Lin Batian, dan ketika dia memegang tangan kanannya, paku hitam muncul. Sambil memegang paku, Xiao Chen membanting perut Lin Batian. Lin Batian melangkah mundur, menutup kipas kertas di tangannya, dan menepuk paku di tangan Xiao Chen. Tindakan ini kelihatannya lembut, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, paku di tangan Xiao Chen pecah. Xiao Chen menunjukkan cibiran di wajahnya, dan permukaan retakan tajam di tangannya bertambah tajam. Seberkas cahaya hitam meledak ke arah Lin Batian. Wajah Lin Ba tidak berubah warna, dan kipas kertas terbuka. Engah, kipas kertas bersinar dengan semburan cahaya dan berdiri di depannya. Terjadi ledakan, dan gelombang udara meledak. Xiao Chen mundur 2 langkah dan bergegas menuju Lin Batian lagi. Ini sedikit menarik. Lin Batian tersenyum. Di pihak Fang Yu, dia melawan Fu Yunhe dalam pertarungan jarak dekat. Keduanya sangat cepat, melakukan beberapa pelanggaran dan pick and roll di setiap ronde. Hanya dalam 10 detik, keduanya telah bertarung berkali-kali. Mata Fu Yunhe tajam, dan kecepatan serangannya menjadi semakin cepat. Fang Yu, sebaliknya, cenderung bertahan, dan dapat memblokir setiap pukulan dengan sempurna. Kenapa kamu bisa menumbuhkan sayap? Obat apa yang kamu minum? Fang Yu bertanya. Meminum obat. Fu Yunhe tersenyum bercanda, dan berkata, ini adalah spiritualisasi. Hanya dengan menyerap asal-usul makhluk roh tingkat tinggi langkah ini dapat dicapai. Ling Hua, mata Fang Yu bergerak sedikit. Ribuan tahun yang lalu, dalam dunia budidaya makhluk abadi, ada juga teknik sihir yang mirip dengan bistisasi. Tapi jenis sihir itu berbeda dengan sihir Fu Yunhe. Spiritualisasi Fu Yunhe memang telah mengubah tubuhnya menjadi makhluk roh, meningkatkan batas atas secara signifikan. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang saat ini, kekuatan dan kecepatannya lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dari 2 kali lipat. Di saat yang sama, aura di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk roh. Tingkat bistisasi ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan biksu. Aku telah menyerap makhluk roh tingkat tinggi untuk dirohanikan. Lalu aku telah menyerap asal-usul naga, bukan? Memikirkan hal ini, pikiran Fang Yu muncul dalam adegan dirinya sebagai naga, dan dia sedikit terkejut untuk beberapa saat. Ledakan, Fu Yunhe memahami kelemahan Fang Yu dan meninju dada Fang Yu. Fang Yu terbang terbalik seperti bola meriam dan menghantam bukit yang jaraknya 100 meter. Kamu bukan lawanku. Fu Yunhe menunjukkan senyuman sinis di wajahnya. Tubuh manusia memiliki keterbatasan yang besar, dan tidak sebanding dengan tubuh makhluk roh. Fang Yu melompat keluar dari batu yang tenggelam, memandang Fu Yunhe, tersenyum dan berkata, alasan kamu berpikir demikian adalah karena kamu belum pernah melihat yang terbaik dalam daging manusia. Kamu ingin mengatakan bahwa tubuhmu adalah puncak dari tubuh manusia. Tidak dapat disangkal bahwa pukulanmu barusan benar-benar mengejutkanku. Fu Yunhe tersenyum lebih cemerlang, tetapi kamu masih terlalu sombong. Saya telah mempelajari buku-buku kuno selama bertahun-tahun. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang biksu pelatihan fisik yang terkenal dalam sejarah.
Di antara mereka, ada banyak sekali yang lebih baik darimu, dan beberapa bahkan bisa menghancurkan 10 gunung dengan satu pukulan. Tapi, dibandingkan dengan berbagai makhluk roh tingkat tinggi, mereka masih jauh tertinggal. Misalnya, makhluk roh tertinggi yang legendaris, burung phoenix yang dikenal sebagai binatang suci, dikatakan memiliki kekuatan untuk melawan sebuah planet. Dan manusia, bahkan mungkin meteorit pun sulit untuk dilawan, bukan? Kata-kata Fu Yunhe penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap daging manusia. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Fu Yunhe tersenyum dingin dan berhenti bicara. Sebelum spiritualisasi, dia telah mencoba yang terbaik. Kata, membunuh, Xuan Luo Jing, Tai Chi Universe. Tapi mantra dan senjata ajaib ini semuanya tidak berguna. Kekuatan fisik Fang Yu jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu hanya bisa dihancurkan dengan dagingnya. Oleh karena itu, pada saat menghadapi kekuatan tinju Fang Yu, Fu Yunhe mengambil keputusan dan mulai menjadi spiritual. Meskipun melakukan hal itu akan menghabiskan banyak asal mula makhluk roh di tubuhnya, Fu Yunhe tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukan ini, pukulan Fang Yu sebelumnya akan membunuhnya. Dia sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selusin ronde yang dia mainkan melawan Fang Yu barusan membuatnya merasa lebih percaya diri di dalam hatinya. Dia jelas lebih baik dari Fang Yu sekarang. Hanya saja, baginya setelah spiritualisasi, waktu adalah kehidupan. Dia adalah seorang biksu dengan tahap gangguan. Secara teori, masa hidupnya hanya sekitar 4-500 tahun. Itu adalah sumber dari makhluk roh yang diserap yang memungkinkan dia untuk hidup sampai hari ini, selama lebih dari 900 tahun. Karena kegagalan menangkap makhluk roh terakhir kali, sumber makhluk roh yang awalnya dia rencanakan untuk diisi kembali gagal. Sekarang asal-usul makhluk roh di tubuhnya tidak banyak. Jika sumbernya habis maka umurnya juga akan berakhir. Fu Yunhe tidak bisa menerima situasi ini. Pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin. Fu Yunhe bergegas keluar lagi menuju Fang Yu. Cahaya keemasan samar muncul di mata Fang Yu, dan tubuhnya meledak. Aliran udara yang menyebalkan membuat pakaian di tubuhnya bergerak. Dia tidak menyukai apa yang dikatakan Fu Yunhe tadi. Oleh karena itu, dia akan membiarkan Fu Yunhe merasakan dengan baik seperti apa tubuh manusia yang sebenarnya. Ledakan. Ketika Fang Yu menendang kakinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan seluruh bukit hancur. Keduanya bertemu lagi di udara. Kali ini, menghadapi Fu Yunhe, Fang Yu langsung meninju. Fu Yunhe mengira dia memahami kekuatan lawan Yu, dan mengangkat lengan kirinya, mencoba memblokir pukulan Yu yang lebih rendah. Tapi ketika tinju emas samar Fang Yu mengenai lengannya, wajahnya berubah. Nyeri, retakan, tulang di lengan Fu Yunhe patah dalam sekejap. Dan tinju Fang Yu menempel di lengannya dan menghantam dadanya. Ledakan, Fu Yunhe memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih kaki kiri Fu Yunhe. Dari apa yang baru saja Anda katakan, Anda dapat melihat bahwa tingkat pengetahuan Anda kurang komprehensif, dan banyak pengetahuan yang tidak dipahami dengan baik. Fang Yu berkata, memang benar saya seorang profesor, dan favorit saya adalah mengajari Anda siswa yang merasa benar sendiri. Sambil berbicara, Fang Yu meraih kaki kiri Fu Yunhe dan tiba-tiba terbang ke depan. Sayap di punggung Fu Yunhe mengepak dengan putus asa, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Fang Yu. Tapi kekuatan Fang Yu begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Brengsek, Fu Yunhe mengertakkan giginya, dan semburan energi sejati keluar dari tubuhnya. Zenki meledak di tubuh Fang Yu, seperti pekerjaan yang tidak berguna, kecuali suara yang teredam, tidak ada efek. Lain, Fang Yu mengambil Fu Yunhe dan membanting batu yang lebih tajam. Ledakan. Fu Yunhe menghancurkan batu itu dengan keras, menghancurkan seluruh batu itu hingga berkeping-keping. Fang Yu meraih Fu Yunhe dan menariknya ke depan, mengangkat lutut kanannya, dan menekan wajahnya dengan kuat. Ledakan, Fu Yunhe menjerit, tulang wajahnya hancur, dan suara dingin terdengar. Tapi Fang Yu tidak berhenti, dengan lutut ditarik dan diangkat lagi, menghantam lagi. Ledakan, ada suara tajam lainnya, dan seluruh wajah Fu Yunhe tenggelam menjadi potongan besar. Para tetua gerbang 10.000 rumput yang mundur ke kejauhan menatap kosong ke tempat Fang Yu memukuli Fu Yunhe. Ini terlalu kejam, terlalu ganas. Sebelum Fang Yu dipukul oleh Fu Yunhe dengan pukulan,
mereka mengira Fang Yu akan kalah. Tetapi saya tidak berpikir bahwa ketika saya memulainya lagi, situasinya akan menjadi sepihak. Fu Yunhe ditangkap dan dipukuli oleh Fang Yu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Oke, luar biasa. KR berdiri di samping tuannya Yan Qianing, memandangi sosok Yuan Fang Yu. Meskipun pria ini berjanggut dan terlihat kasar serta garang, dia terlihat sedikit menakutkan. Namun keahliannya yang konyol membuat sulit untuk tidak mengagumi dan mendambakannya. Yang Cuyu di sebelahnya juga menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar. Tuan, apakah orang ini benar-benar hanya bawaan? KR berbalik dan bertanya pada Yan Qianing. Yan Qianing mengerutkan kening, mengangguk, dan berkata, saya tidak bisa melihat basis budidaya tersembunyinya saat ini. Tetapi bagaimana alam Xiantian bisa begitu kuat? Lawannya adalah alam dewa bela diri yang kuat. KR menyentuh keningnya dan berkata dengan mata terbelalak. Nafas yang dikeluarkan orang itu saat ini tidak sesederhana alam dewa bela diri, kata Yan Qianing. Hah, KR bingung. Yan Qianing tidak menjelaskan, tapi melihat ke arah Fang Yu di kejauhan. Ledakan, Fang Yu jatuh dari ketinggian dan menginjak dada Fu Yunhe. Fu Yunhe memuntahkan darah lagi. Saat ini, dia terluka parah di banyak tempat. Kemampuan perbaikan yang melekat pada spiritualisasi dengan cepat memperbaiki luka di tubuhnya. Wajah yang tenggelam oleh lutut Fang Yu dengan cepat dikembalikan ke kondisi sempurna. Namun proses perbaikan ini membuat Fu Yunhe ketakutan. Kemampuan perbaikan yang hampir menakutkan semacam ini bukanlah bawaan, dan perlu memakan banyak asal mula makhluk roh. Dan dia sendiri tidak bisa mengendalikan konsumsi ini. Karena setelah spiritualisasi, tubuhnya menjadi seperti makhluk roh. Ini adalah pilihan dalam gen makhluk roh. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan mengkonsumsi sumbernya untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Jika dia memiliki cukup asal-usul makhluk roh, Fu Yunhe pasti tidak akan setakut dia sekarang. Tapi kenyataannya tidak banyak makhluk roh di tubuhnya yang tersisa. Sekarang dia sedang memperbaiki tubuhnya, dia memakan sejumlah besar asal mula makhluk roh di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, esensi dari makhluk roh akan habis. Dan dia, Shou Yuan akan berakhir. Tapi di saat yang sama, dia tidak bisa mencegah hal ini terjadi. Sudah berakhir, jantung Fu Yunhe berdebar kencang. Kali ini, dia benar-benar merasakan betapa menyedihkannya situasi ini. Melihat Fang Yu, yang menginjak dadanya, Fu Yunhe tidak memiliki apapun selain rasa takut di dalam hatinya, tanpa rasa percaya diri yang dia miliki 2 menit yang lalu. Di depan Fang Yu yang asli, dia bahkan tidak punya hak untuk melawan. Itu hanya dipukuli secara sepihak. Magang, datang dan selamatkan aku. Fu Yunhe berbicara kepada Xiao Chen di kejauhan. Jiwa dalam tubuh Xiao Chen bukanlah jiwa yang sebenarnya, melainkan jiwa yang diciptakan oleh Fu Yunhe. Ada banyak informasi yang tertanam dalam jiwa ini, dan hanya setia kepada Fu Yunhe. Perintah Fu Yunhe, ia akan benar-benar patuh dan melaksanakan. Oleh karena itu, setelah mendengar transmisi Fu Yunhe, Xiao Chen segera menoleh dan melihat ke kejauhan. Lin Batian melambaikan kipas kertas dan memotong lengan kiri Xiao Chen. Hah, kenapa kamu tidak bersembunyi kali ini? Lin Batian terkejut. Saat ini, Xiao Chen bergegas menuju Fu Yunhe di kejauhan. Bertengkar denganku dan memikirkan tempat lain. Bukankah ini terlalu tidak sopan bagiku? Lin Batian mengerutkan kening, dan melemparkan kipas kertas ke arah kepergian Xiao Chen. Awalnya dia ingin bermain lebih lama, tapi sekarang dia berubah pikiran. Kecepatan Xiao Chen sangat cepat sehingga dia langsung menuju ke tubuh Fang Yu. Pegang dia, biarkan aku meninggalkan tempat ini. Fu Yunhe berbicara lagi. Dipahami, Xiao Chen berkata, namun sebelum apinya dilepaskan, sesosok tubuh melintas di depannya pada detik berikutnya. Itu adalah Fang Yu. Bawa aku pergi. Fang Yu berkata dengan dingin. www.novelringan.com. Tangan kanannya terkepal, dan cahaya kemasan muncul. Ledakan, tinju Fang Yu mengenai Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan sayapnya bergerak maju, mencoba menahan pukulannya. Tapi tinju Fang Yu meningkatkan kecepatan reaksinya terlalu cepat. Pukulan ini langsung mengenai dada Xiao Chen. Boom, seluruh tubuh Xiao Chen langsung meledak, memercikkan darah. Saat ini, kipas kertas di belakang terbang. Fang Yu menamparkan kembali kipas kertas itu. Katakan satu persatu, bajingan.
Lin Batian memandang Fang Yu dari kejauhan dan tidak bisa menahan kutukan. Setelah menyelesaikan Xiao Chen, Fang Yu menoleh dan menatap Fu Yunhe yang jatuh ke tanah. Pada saat ini seluruh tubuh Fu Yunhe mengejang. Wajahnya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa detik, rambutnya berubah dari hitam legam menjadi putih layu. Fu Yunhe membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa ngeri dan keengganan. Karena luka parah yang dialami Fang Yu, setelah diubah menjadi roh, dia dengan panik memperbaiki tubuhnya dan akhirnya kehabisan sumbernya. Batas hidupnya akan kembali ke awal. Kerutan di wajah Fu Yunhe semakin bertambah, daging dan darahnya layu, bahkan tulangnya pun mengecil. Hanya dalam beberapa detik, dia berubah dari tampak seperti orang berusia 50-an hingga 60-an menjadi seorang lelaki tua berusia 100 tahun yang sedang sekarat. Masa hidup yang ditingkatkan secara paksa sama sekali bukan milikmu. Itu ditakdirkan untuk diambil kembali secara paksa, kata Fang Yu. Mata Fu Yunhe masih terbuka, menatap lurus ke arah Fang Yu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu satu hal. Fang Yu berkata, saya Fang Yu, orang yang memotong tangan kanan Anda di tempat pemakaman 10.000 roh hari itu. Mendengar kata-kata tersebut, mata Fu Yunhe pecah, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Anggota tubuhnya menegang dan nafasnya terhenti. Fang Yu memandangi tubuh Fu Yunhe tanpa ekspresi di wajahnya. Lin Batian datang ke sisi Fang Yu, melihat Fu Yunhe yang sangat tua di tanah, mengangkat alisnya, dan berkata, kenapa kamu seperti ini? Teknik apa yang kamu gunakan? Sebenarnya, bukan aku yang membunuhnya, kata Fang Yu ringan. Orang yang membunuhnya adalah makhluk roh yang telah dia serap. Sebelum hari ini, Fu Yunhe mungkin tidak pernah bermimpi bahwa tubuh makhluk roh yang dia kagumilah yang akan mengakhiri hidupnya. Hanya dalam beberapa detik, Fu Yunhe mengalami proses penuaan kehidupan manusia hingga kegagalan seluruh tubuh dan kematian. Bagaimana kabar Lentera Dayan? Lin Batian bertanya lagi. Fang Yu menggunakan akal sehatnya untuk merasakan posisi Lentera Dayan. Dia masih berada di ibu kota timur dan sedang bergerak, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada situasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Batian bertanya. Fang Yu melihat sekeliling. Karena pertempuran sebelumnya, dengan olah gerbang 10.000 rumput sebagai pusatnya, terjadi kekacauan dalam jarak 1 km, dengan tanah runtuh dan tumpukan puing di mana-mana. Dan ratusan orang di aula sudah mundur jauh karena ketakutan. Cari Qinlang dulu, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, aku hampir melupakan pria itu tadi. Lin Batian menepuk keningnya, menoleh, dan melihat keluar aula. Luo Yang, yang sebelumnya terluka parah, jatuh ke dalam genangan darah dan pingsan. Lin Batian dan Fang Yu melompat ke sisi Luo Yang. Dada Luo Yang tenggelam di area yang luas, ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan darah masih mengalir keluar. Dilihat dari jumlah darah yang hilang di tanah, Luo Yang pada dasarnya tidak berdaya. Namun, Luo Yang masih bernapas sedikit. Itu bisa diselamatkan, kata Fang Yu. Lin Batian mengangguk dan mengulurkan jarinya. Ujung jarinya memancarkan cahaya putih, dan cahaya itu jatuh ke tubuh Luo Yang. Luka berdarah di Luo Yang sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena fragmentasi tulang dada, banyak organ dalam penting yang terluka parah. Jika diperbaiki dengan truki, saya khawatir semuanya akan terlambat. Mata Lin Batian bersinar, dan otaknya bersinar. Ngomong-ngomong, bukankah dia pernah membuat pil yang bagus sebelumnya? Lin Batian segera melepaskan kesadaran spiritualnya dan mengunci Yang Cuyu yang berada 200 meter jauhnya. Teman Daois, bukankah aku sudah memberimu pil besar sebelumnya? Bolehkah aku meminjamnya untuk digunakan? Lin Batian berkata langsung. Suaranya tidak nyaring, tapi secara akurat ditransmisikan ke posisi 200 meter jauhnya. Pil pengembalian yang hebat ini jelas diberikan kepadanya oleh pria bernama Lin Batian. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah pemurnian pil pengembalian yang hebat menimbulkan sensasi di antara penonton, Lin Batian dan rekannya Fang Yu menghilang. Ke atas, melihat wajah Yang Cuyu berubah, Lin Batian menyadari bahwa dia melewatkan mulutnya. Itu diberikan kepadamu oleh Lin Batian, aku salah mengingatnya. Pokoknya, kamu boleh meminjamkanku dulu. Kamu bisa menyelamatkan nyawa dan membangun Buddha tingkat ke-7. Kamu sangat cantik, dan kamu pasti sangat cantik, baik. Lin Batian tersenyum. Meski jauh, Yang Cuyu juga bisa melihat situasi tragis Luo Yang. Ketika Luo Yang dikepung sebelumnya,
dia sebenarnya bersimpati pada Luoyang. Kakak senior Yang, bukan. Melihat Yang Cuyu bergerak sedikit, KR di samping menarik lengannya. Ini adalah pil yang sangat berharga. Luoyang itu membuat masalah di gerbang 10.000 rumput dan melukai beberapa tetua. Dia sendiri bukanlah orang baik, dan tidak perlu memberinya hadiah yang besar. Yang Cuyu ragu-ragu, menggigit bibir merah mudanya, menoleh, dan menatap Yan Qianing. Mata indah Yan Qianing berkedip-kedip, dan berkata, karena pil hebat ini milikmu, maka pil ini tersedia untukmu. Aku akan pergi bersamamu untuk melindungi keselamatanmu. Baiklah, terima kasih guru. Yang Cuyu mengangguk. Elder Yan, saya tidak merekomendasikan ini. Pada saat ini, seorang tetua di sebelahnya berbicara untuk menghentikannya. Yan Qianing memandangi sesepuh ini. Yang Cuyu adalah murid dari Sekte 10.000 rumput, dan pil pengembalian hebat di tangannya secara alami adalah Sekte 10.000 rumput kita. Pil yang sangat berharga, saya tidak setuju untuk menyerahkannya begitu saja. Kata orang yang lebih tua. Menurutku juga begitu, Luo yang telah menyebabkan kerugian besar pada gerbang 10.000 rumput kita. Kita tidak perlu menyelamatkannya sama sekali. Kedua, saya tidak bersatu. Pil pengembalian hebat adalah pil yang sangat berharga sehingga kita harus tetap berada di gerbang 10.000 rumput. Di masa depan, ini dapat digunakan untuk menyelamatkan para murid di gerbang, atau untuk penelitian. Para tetua tidak setuju bahwa Yang Cuyu akan menyerahkan hadiah besar itu begitu saja. Hanya saja ketika mereka berbicara, mereka menggunakan suara Zenki yang hanya dapat didengar oleh beberapa orang yang hadir. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari Lin Batian dan Fang Yu, mereka tidak punya nyali untuk mengatakan ini secara langsung. Sayangnya, mereka tidak menyangka Fang Yu dan Lin Batian di kejauhan masih mendengar kata-kata tersebut. Setelah bertahun-tahun, dunia telah banyak berubah, tetapi hati masyarakat tidak berubah. Lin Batian berkata kepada Fang Yu, sekte tingkat tinggi ini sebenarnya tidak berbeda dengan sekte tingkat tinggi sebelumnya, dan mereka hanya menguntungkan. Tapi ini pil balasan yang bagus. Jelas sekali aku memberikannya kepada adik perempuan cantik itu atas namamu. Lin Batian menghela nafas dan berkata, baiklah, mari kita tutup 7 lubangnya dengan energi yang menyebalkan untuk mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dapatkan ramuan herbal dan saring 1 pil besar lagi. Di kejauhan, Yang Cuyu sangat terjerat, memandang Luo yang di kejauhan, dan meraih tas penyimpanan yang disematkan di pinggangnya. Dalam hatinya, dia ingin menyelamatkan Luo Yang. Namun di sisi lain, dia tidak berani menentang begitu banyak orang yang lebih tua. Saat ini, Yan Qianing menepuk bahu Yang Cuyu, dan berkata dengan lembut, lakukan apa yang kamu inginkan. Yang Cuyu terkejut, dan menatap para tetua di samping. Para tetua itu tegas, mata mereka penuh peringatan. Yang Cuyu menggigit bibir merah mudanya dan bergegas ke depan. Kakak perempuan, ekspresi KR berubah, dan dia mengejarnya. Para tetua yang terkasih, ketika kami membangun gerbang 10.000 rumput, niat awal kami adalah membantu dunia. Sekarang kami memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa dengan imbalan yang tidak terduga, mengapa tidak melakukannya? Yan Qianing melihat ke samping. Kata para tetua dengan ekspresi tidak senang. Alasannya, kami sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Penatua Yan, Anda telah begitu memanjakan murid-murid Anda dan menyia-nyiakan hadiah besar yang begitu berharga. Ini adalah kesalahan besar. Kami akan melaporkan sesepuh besar dengan jujur. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut Yan Qianing sedikit terangkat, menunjukkan senyuman yang cukup untuk mengejutkan dunia, dan berkata, tidak apa-apa, saya akan menanggung konsekuensi apapun. Setelah berbicara, dia terbang ke depan untuk mengimbangi Yang Cuyu. Yang Cuyu segera mendatangi Lin Batian dan Fang Yu. Pada saat ini, Lin Batian hendak memblokir 7 lubang Luo yang dengan energi aslinya. Maaf, aku membuang sedikit waktu. Yang Cuyu mengeluarkan pil pengembalian besar dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Batian. Anak yang baik, Lin Batian tersenyum setelah mengambil kembali uang besar itu. Lin Batian memegang Big Huan dan dengan tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan meremasnya dengan kuat. Retakan, dengan suara yang nyaring, aroma obat meluap. Energi sebenarnya dari tangan kanan sedikit dilepaskan, dan dahuan dan berubah menjadi gumpalan gas, yang menyusup ke dahi Loyang. Selama proses ini, dada Luoyang yang cekung perlahan pulih, dan bekas kemerahan muncul di wajahnya.
Melihat pemandangan ini, tetua gerbang 10.000 rumput di kejauhan terkejut, tetapi mengertakkan gigi karena marah. Ini adalah pil uang yang sangat besar. Selama masih ada nafas, Anda bisa menyelamatkan orang. Jika pil spiritual ini tetap berada di gerbang 10.000 rumput, itu bisa membawa manfaat besar. Tapi Yang Cuyu baru saja mengirimkannya. Oke, Lin Batian bertepuk tangan dan berdiri. Yang Cuyu menatap Luo yang dengan tatapan kosong, lalu ke Lin Batian, dan bertanya, dia baik-baik saja. Nah, ini aku, pil kelas atas, tidak bisa menyelamatkan nyawa tampaknya, kata Lin Batian. Saat ini, Yan Qianing dan Ker juga datang di depan mereka. Ketika Lin Batian melihat Yan Qianing, ada sedikit kejutan di matanya. Keindahan besar lainnya, Lin Batian juga dianggap sebagai anak pengembara saat itu, dengan kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, dan masuk akal jika dia harus tenang sekarang. Namun, keinginannya untuk tinggal di Gunung Qiankun terlalu lama, sekarang sulit bernapas, sulit menolak alam. Sementara Lin Batian menatap Yan Qianing juga memperhatikan Lin Batian dan Fang Yu dengan waspada. Kekuatan kedua orang ini terlalu kuat, sekuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Menghadapi keduanya dalam jarak yang begitu dekat, Yan Qianing sangat gugup hingga dia tidak berani berbicara secara aktif. Tidak ada pihak yang berbicara, dan suasananya sedikit canggung. Pada saat ini, Luo yang tergeletak di tanah, terbangun. Melihat banyak orang yang berdiri di sampingnya, ekspresi Luo yang berubah, dia mengangkat tangannya lagi, dan kemudian tiba-tiba duduk tegak. Dia melihat tubuhnya yang berlumuran darah dengan keterkejutan di matanya. Dia masih hidup, bukankah ini mimpi? Sebelum dia koma, dia merasa sangat buruk secara fisik, dan kilasan kenangan yang hanya muncul ketika dia hampir mati muncul di benaknya. Tapi sekarang, tubuhnya benar-benar kehabisan amarah dan sedikit kehabisan tenaga, tidak ada ketidaknyamanan lain. Apa ini? Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada teman Tao yang cantik ini. Dia memberikan pil pembayaran yang bagus dan menyelamatkan hidup Anda, kata Lin Batian. Luo yang membeku sesaat, menoleh untuk melihat Yang Cuyu, langsung berlutut di tanah, bersujud kepada Yang Cuyu, dan berkata dengan penuh terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Yang Cuyu dengan cepat mengelak dan berkata, tidak, terima kasih, pil hadiah besar ini diberikan kepada saya oleh seorang pria bernama Lin Batian. Anda harus berterima kasih kepada Tuan Lin Batian. Gadis ini sangat baik, Lin Batian berkata pada Fang Yu. Terus, Fang Yu bertanya, kamu hanyalah sebuah wasiat, yang akan hilang setelah beberapa saat. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis. Aku membantumu berpikir, Lin Batian berkata sambil mengerutkan kening. Itu juga tidak realistis. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, Lin Batian ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, nafas muncul di langit. Seorang lelaki tua berjubah hijau dan janggut putih panjang di dagunya terbang dari kejauhan dan mendarat di depan Fang Yu dan yang lainnya. Tuan Pintu, wajah Yan Qianing sedikit berubah, dan dia segera membungkuk. Yang Cuyu dan Ker di samping juga membungkuk. Mengapa Master Sekte ada di sini? Para tetua di belakang terkejut. Apapun yang terjadi, ayo pergi dulu, kata seorang tetua, lalu berangkat bersama. Orang tua itu memiliki alis yang baik dan mata yang bagus, matanya menyapu Fang Yu dan Lin Batian, dan dia memandang Luo yang sedang berlutut di tanah. Jantung Luo yang melonjak ketika dia mendengar Yan Qianing dan yang lainnya memanggilnya. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah Master Sekte Gerbang 10.000 Rumput, Changqi asli yang jarang muncul di hari kerja. Changqi yang asli memiliki status yang sangat tinggi di dunia seni bela diri ibu kota timur, dan bahkan dunia seni bela diri Tiongkok. Bukan hanya karena keberadaan Gerbang 10.000 Rumput, tetapi karena Changqi yang sebenarnya adalah orang yang baik hati dan memikirkan dunia. Dia mengambil jurusan kedokteran, dan setelah menyelesaikan studinya, dia berkeliling dunia dan memecahkan masalah sulit bagi banyak pejuang. Asosiasi Budo Jingcheng secara khusus menghadiahkan sebuah plakat kepada orang asli Changqi, yang di dalamnya terdapat 4 karakter yang ditulis oleh Presiden Asosiasi Budo Beijing. Dia baik, jika Xia Xiuzi adalah dewa pengobatan di dunia sekuler, maka Changqi yang sebenarnya adalah dewa pengobatan di dunia seni bela diri, dengan status dan kekaguman yang transenden. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini, karena usianya yang sudah lanjut, Changqi yang asli sudah jarang muncul di mata dunia.
Luo Yang, yang telah mendapatkan kembali hidupnya, sudah sangat sadar, dan sebagian besar permusuhan dan kebencian di hatinya menghilang. Melihat lelaki tua di depannya, dan kemudian pada kerusakan yang disebabkan olehnya, Luo Yang merasa sangat malu untuk beberapa saat, menatap orang asli Changqi, dan berkata, "Orang asli Changqi, masalah hari ini dari saya, Wan Chaomen keluarga Luo kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti semua kerugian yang diderita." Saya telah mendengar apa yang terjadi. Riel Changqi menyentuh janggutnya dan tersenyum ramah. Saat ini, para tetua dari belakang datang. Yu Tianming telah bersembunyi 100 meter jauhnya. Pada saat ini, melihat Changqi yang asli hadir, pikirannya berputar dengan cepat, dan dia memikirkan suatu cara, dan warna ganas muncul di matanya. "Kami akan lulus juga," kata Yu Tianming. "Ayah, kedua orang itu masih di sana." Yu Siji gemetar. Wajah Yu Tianming muram, dan dia berkata, "Mayor Changqi hadir, kedua orang ini tidak berani bertindak gegabah. Ayo pergi." Oleh karena itu, Yu Tianming membawa sekelompok keluarga Yu dan berjalan mengelilingi Changqi yang asli, sambil membungkuk bersama. Fang Yu melirik Yu Tianming dan sekelompok orang di belakangnya. Yunan dan Yu Siji di belakang merasakan tatapan Fang Yu, mereka gemetar saat menjelaskan, wajah mereka pucat seperti kertas. Sesaat sebelumnya, mereka menyaksikan Fu Yunhe dipukuli dengan kejam, dan akhirnya meninggal secara tragis, adegan di mana seluruh tubuh Xiao Chen diledakkan dengan sebuah pukulan, jantungnya hampir roboh. Dengan kontak yang begitu dekat dengan Fang Yu, dewa yang galak, mereka sangat gugup hingga hampir tersedak. "Tuan Changqi, keluarga Yu kami juga bertanggung jawab atas urusan hari ini." Yu Tianming berkata, menghela nafas, memandang Luo Yang, dan berkata, "Senang sekali Patriark Luo masih hidup. Saya benar-benar tidak ingin terjadi apapun hari ini." Melihat penampilan munafik Yu Tianming, permusuhan yang mereda di dada Luo yang bangkit kembali. Tapi Fang Yu memandang Yu Tianming, tapi matanya bersinar karena terkejut. Kualitas mental pria ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Baik Fu Yunhe maupun Xiao Chen dipukuli seperti itu olehnya, dan Yu Tianming justru berani melangkah maju dan terus tampil dengan fasih. "Anjing tua Yu, masalah di antara kita belum selesai." Luo yang berkata dengan kasar. "Patriark Luo, kenapa kamu agresif? Saya sudah menjelaskannya berkali-kali. Insiden di Luoteng benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita." Yu Tianming tersenyum pahit. Dalam proses berbicara, mata Yu Tianming memancarkan awan gelap. Dia sekarang mencoba mencari cara untuk membuat marah Luo Yang dan membuat Luo Yang kehilangan akal sehatnya lagi. Dalam adegan seperti ini, jika Luo Yang melakukan tangannya lagi, dia tidak hanya bisa menyingkirkan kejahatan dengan sempurna, tapi dia juga bisa membawa Luo Yang menjadi tentara. Segalanya berkembang sesuai dengan rencana Yu Tianming. Melihat postur munafik Yu Tianming, mata Luo Yang kembali memerah. Memikirkan kematian tragis ayahnya dan kematian tragis putranya, kebencian di tulangnya terhadap keluarga Yu kembali pecah. "Anjing tua Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Luo Yang meraung. Melihat pemandangan ini, para tetua di sekitarnya mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Luo Yang ini adalah pria dengan karakter buruk, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Karena ada begitu banyak orang, saya akan membiarkan semua orang melihat kebenarannya. Pada saat ini, Lin Batian tiba-tiba berbicara. Mata semua orang terfokus pada Lin Batian. "Jelaskan dulu, mengapa kita berdua mau membantu Luo Yang?" Lin Batian terbatuk-batuk, membuat pernyataan acak, dan melanjutkan, "Karena kemarin kami berdua juga pergi ke Gunung Qiankun. Untuk memasuki Gunung Qiankun. Setelah itu, saya masih bisa memahami situasi di luar. Saya meninggalkan sihir senjata untuk pengawasan di puncak Gunung Qiankun. Saya tidak akan mengatakan apa senjata ajaib spesifiknya." Setelah berbicara, Lin Batian mengulurkan tangan kanannya ke depan, telapak tangan menghadap ke atas. Di depannya, keberadaan seperti cermin muncul, isinya kemarin malam, setelah Yunan bangun, dia melakukan pembunuhan terhadap Luo Teng dan partainya. www.novelringan.com. Alasan mengapa Lin Batian bisa melihat adegan ini, karena seluruh Gunung Qiankun adalah senjata ajaibnya. Setelah terhubung dengan kesadaran ilahi, dia dapat mengetahui apa yang terjadi di sudut manapun Gunung Qiankun kapan saja. Melihat Yunan menusuk dada Luo Teng dengan satu pisau, darah di mata Luo yang menjadi lebih kuat, dan aura pembunuhnya meledak. Wajah Yu Tianming jelek, seluruh tubuh Yunan gemetar, wajahnya pucat.
Dia tidak menyangka bahwa rencana yang menurutnya mulus akan terungkap seperti ini di bawah adegan seperti itu. Bentak, kaki Yusiji lemah dan dia langsung terjatuh ke tanah. Dasar jalang, aku menginginkan hidupmu. Luo yang tidak tahan lagi dan bergegas menuju Yunan. Tidak ada jejak energi sejati di Luo Yang, dan dia tidak bisa menyentuh Yunan sama sekali. Namun kebencian dan amarahnya membuatnya kehilangan akal sehat lagi. Pada saat ini, kepolosan yang lembut menghentikan Luo Yang di tengah jalan. Master Changqi berbalik, menatap Yu Tianming, lalu menatap Yunan, dan bertanya, bisakah Anda menjelaskan masalah ini? Yunan sangat tenang di hari kerja, tetapi saat ini, menghadapi begitu banyak orang, termasuk orang kuat yang baru saja membunuh gurunya Fu Yunhe, dia tidak dapat menahan tekanan tersebut. Pikirannya kosong dan dia tidak bisa menjawab sama sekali. Changqi asli, gambar tadi palsu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia memalsukannya, tapi Yu Tianming menjelaskan dengan cemas. Itu palsu atau tidak, biarkan dia mengeluarkan tas penyimpanannya dan melihatnya. Lin Batian tersenyum dan berkata, semua orang telah melihatnya. Setelah dia membunuh seseorang, belati itu dimasukkan kembali ke dalam tas penyimpanan, dan dia mengeluarkannya. Lihat saja, begitu kata-kata ini keluar, Yunan disambar petir dan duduk di tanah dengan suara pop. Belati itu adalah senjata eksklusif yang dibuat khusus oleh Fu Yunhe untuknya. Saat pembunuhnya kemarin, tidak ada orang di sekitarnya, jadi Yunan tidak membuang belatinya, menyeka darahnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Dia tidak bisa memikirkannya, semua tindakannya direkam. Melihat reaksi Yunan, mata semua orang di sekitarnya berubah. Jelas sekali, gambaran yang ditampilkan Lin Batian adalah apa yang terjadi di dunia nyata. Jika tidak, Yunan dan Yusiji tidak akan panik sampai saat ini. Benar Changqi, kamu harus percaya pada kami, semua ini palsu. Yu Tianming tenggelam ke dasar, tapi tetap menolak mengakuinya. Changqi yang asli tidak berbicara, tetapi tatapan tajam. Di matanya telah mengungkapkan pikirannya. Patriark Yu, bagaimanapun juga, masalah ini harus dilaporkan ke Asosiasi Seni Bela Diri. Mengenai apakah Anda berbohong, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri akan menyelidikinya. Kata Changqi yang asli, benar Changqi, keluarga Yu kami adalah satu-satunya mitramu di gerbang 10.000 rumput, bagaimana kamu bisa? Mendengar nama Asosiasi Budo, Yu Tianming tidak bisa lagi tenang dan berkata dengan cemas. Karena hubungan kerjasama antara keluarga Yu Anda dan Wan Chaomen kami, masalah ini perlu diselidiki lebih jelas. Changqi yang asli berkata dengan sungguh-sungguh. Saya ingin bertemu dengan Tetua Agung. Yu Tianming berteriak, Penatua Agung sedang mundur, dan dia tidak akan melihat siapapun. Kata seorang penatua dari belakang obat. Aku tidak akan pernah mengakuinya, aku tidak akan pernah mengakuinya. Kami tidak melakukan apapun. Dahi Yu Tianming pecah dengan urat biru dan terus mengaum. Bentak, Lin Batian menjentikkan kipas kertas di tangannya, dan Yu Tianming segera jatuh ke tanah dengan suara tajam di wajahnya. Dia menutupi wajahnya dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Kalau ada apa-apa, beritahu saja Asosiasi Budo, jangan berteriak di sini, kata Lin Batian. Yu Tianming menutupi wajahnya, ketakutan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Elit di belakangnya seharusnya melindungi Yu Tianming. Tapi orang yang melihatnya adalah Lin Batian, dan tidak ada satupun yang berani bergerak. Bersikaplah optimis terhadap mereka dan beritahu Asosiasi Seni Bela Diri untuk datang. Kata Riel Changqi kepada seorang tetua di sebelahnya. Yu Tianming pingsan di tanah, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Riel Changqi menoleh untuk melihat Fang Yu dan Lin Batian, tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua bersedia minum teh bersamaku? Lin Batian memandang Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak dan mengangguk. Karena pertempuran tersebut, konferensi alkimia terpaksa dihentikan. Kebanyakan orang membiarkan gerbang 10.000 rumput tetap utuh, sementara mereka yang terluka dalam kekacauan itu tetap tinggal di gerbang 10.000 rumput untuk perawatan. Fang Yu, Lin Batian, dan Qin Lang yang mengikutinya, datang ke rumah orang asli di Changqi, yang terletak di bagian terdalam gerbang Wanchao. Ini adalah rumah jerami kecil, dikelilingi tanaman obat, dan wanginya lebih kuat dari luar. Ini sangat mirip dengan kediaman Xiao Xia. Apakah orang-orang yang mengambil jurusan kedokteran memiliki preferensi yang sama? Fang Yu memikirkan tentang lingkungan. Qianing,
Tuangkan teh. Ada meja kayu di rumah jerami. Changqi yang asli duduk di urutan pertama, dan Fang Yu, Lin Batian, dan Qin Lang duduk di sisi kiri. Di seberang mereka ada Yan Qianing, Yang Chuyu dan Ker. Awalnya, Real Changqi hanya mengundang Fang Yu dan Lin Batian, tetapi Lin Batian sangat meminta untuk mengobrol dengan Yan Qianing, sehingga ketiga master dan murid Yan Qianing juga muncul di pondok jerami. Mendengar perkataan orang asli Changqi, Yan Qianing segera bangkit dan menuangkan teh untuk Lin Batian dan Fang Yu. Setelah dipromosikan menjadi penatua, dia jarang melakukan hal seperti itu. Tapi dia tentu saja tidak berani melanggar perintah Changqi yang asli. Dan Fang Yu dan Lin Batian di depan mereka memang pantas mendapat perhatian seperti itu. Tuan, izinkan saya datang. Yang Chuyu di samping dengan cepat bangkit, mencoba mengulurkan tangan untuk membantu Yan Qianing. Kamu sedang duduk. Yan Qianing berkata dengan alis berkerut. Tidak apa-apa, semua orang sama. Lin Batian mengguncang kipas kertas dan tertawa. Postur tubuhnya seperti anak bangsawan yang berkeliaran di antara bunga. Tidak ada orang lain di sini, jika kalian berdua bersedia, bisakah? Kalian menghilangkan kepura-puran, kata Changqi yang asli. Mendengar kalimat ini, Lin Batian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang sejati Changqi benar-benar bisa melihat teknik penyamarannya. Tapi apakah akan menghapusnya tergantung pada apa yang dimaksud Fang Yu. Fang Yu mengangguk. Kipas kertas Lin Batian bergetar lembut. Bas! Semburan cahaya muncul di Fang Yu dan Lin Batian. Cahaya menghilang dan keduanya kembali ke penampilan aslinya. Yang Chuyu dan Ker yang duduk berhadapan terlihat kaget, terutama Ker yang langsung berteriak. Dia tidak menyangka bahwa dua orang di depannya benar-benar berbicara secara paksa dengan Yang Chuyu di depan Simen, dan memberi Fang Yu dan Lin Batian hadiah besar untuk Yang Chuyu. Ini, baik Yang Chuyu dan KR berada dalam kebingungan. KR mendekat ke telinga Yan Qianing dan membisikkan hal sebelumnya. Setelah mendengarkan, mata indah Yan Qianing juga menunjukkan keterkejutan. Keduanya sangat kuat, kenapa menyamar? Changqi yang asli tersenyum. Kami tidak memiliki niat jahat terhadap gerbang 10.000 rumput. Fang Yu berkata, kami datang ke sini terutama untuk mencari seseorang, dan mereka menemukannya. Kami akan segera pergi. Oh, aku tidak bermaksud mempertanyakan kedua motif itu. Real Changqi menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, jika kamu benar-benar ingin melawan 10.000 rumput sekte kami, dengan seluruh kekuatanmu, kami tidak dapat menghentikanmu. Petik 2. Identitas terselubung kami, saya harap kamu tidak menyebar itu keluar, kata Fang Yu. Tentu saja, Real Changqi menjawab, saya hanya ingin tahu, dari mana asal keduanya. Saya dari Xuanmen, dia dari Tiandaomen. Lin Batian menjawab dengan jujur. Kedua sekte ini sudah lama menghilang. Bahkan jika dia mengatakannya, Real Changqi tidak tahu sekte apa itu. Benar saja, Changqi yang asli merasa bingung. Ketika lelaki tua itu masih muda, dia dianggap telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia seni bela diri Huaxia, tapi dia belum pernah mendengar tentang keberadaan Tiandaomen dan Xuanmen, kata Changqi yang asli. Mereka semua adalah sekte yang sangat kecil. Anda belum pernah mendengarnya. Itu normal, kata Lin Batian. Mendengar perkataan Lin Batian, Real Changqi tahu di dalam hatinya bahwa dua orang di depannya seharusnya tidak mau mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Changqi yang asli berhenti bertanya lebih banyak. Merupakan kehormatan bagi kami keduanya bisa datang ke Wancaomen, kata Changqi yang asli. Jumlah tanaman herbal yang ditanam di Wancaomen banyak dan pemandangannya juga bagus. Jika Anda tertarik dengan acara ini, saya akan membiarkan Qianing menemani Anda. Ikuti tur, jika Anda memiliki tanaman herbal yang Anda suka, petik saja. Petik 2. Untuk yang kuat seperti Fang Yu dan Lin Batian gelombang www.novelringan.com gelombang orang asli Changqi tidak memiliki pemikiran lain selain rasa hormat. Tentu saja saya tertarik. Lin Batian berkata, saya memiliki sedikit pengalaman dalam alkimia, jadi saya hanya memetik beberapa tumbuhan dan kembali. Jika Anda hanya memiliki sedikit pengalaman dalam alkimia, para tetua dari garis alkimia kita hanya bisa dianggap bodoh. Pendeta Tao Changqi tersenyum. Beberapa menit kemudian, Fang Yu dan rombongannya mengikuti Yan Qianing, master dan magang, keluar dari pondok jerami Changqi yang asli, dan berjalan di sepanjang jalan pegunungan. Pada saat ini, Yang Chuyu masih belum bisa menghubungkan pria garang berjanggut dan berwajah yang sebelumnya melawan Fu Yunhe dan meninju Xiao Chen dengan Fang Yu yang pendiam.
Kontrasnya terlalu besar. Sepanjang jalan, Yan Qianing tidak berani menyinggung Lin Batian, jadi dia hampir tidak bisa menghadapinya, tanpa sadar pipinya memerah. Yang Cuyu jarang melihat guru ketika dia merasa sangat malu. KR di samping mengobrol dengan Qin Lang, dan suasananya harmonis. Hanya Fang Yu yang belum banyak bicara. Yang Cuyu diam-diam menatap Fang Yu dari waktu ke waktu, matanya yang indah penuh rasa ingin tahu. Apakah penampilan ini benar-benar wajah asli Fang Yu? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Fang Yu tiba-tiba menoleh dan memandang Yang Cuyu. Aku. Wajah Yang Cuyu memerah, dan dia terlalu gugup untuk berbicara. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Saat ini, kesadarannya tiba-tiba sedikit bergetar. Ada situasi di Dayandeng. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera terhubung dengan kesadaran ilahi, ingin menyelidiki situasi di sisi lentera Dayan. Segera, dia melihat sebuah adegan.